Kastil Besi Hitam Bab 741, Kedatangan Airboat. Zhang Tai dan armada angin utara baru kembali ke pelabuhan Seinherner pada malam hari. Setelah menghancurkan kapal besar kerajaan cahaya suci, seluruh awak armada angin utara berada dalam semangat yang tinggi. Mereka menampilkan keterampilan bertarung yang sangat tinggi dalam pelatihan hari ini. Tentu saja, mereka mendapat pujian dari Zhang Tai. Zhang Tai melakukan kunjungan eksklusif ke menara meriam utama dan area fungsional inti seperti ruang mesin di kapal perang Snow Bramble sehingga dia bisa mendapatkan pengakuan menyeluruh tentang pengoperasian kapal perang tersebut. Zhang Tai kemudian memverifikasi daftar nama kapal perang yang akan menghadiri duel atas nama seluruh armada besok. Setelah itu armada kembali ke pelabuhan Seinherner. Zhang Tai menyaksikan sisa-sisa cahaya di kejauhan di atas kepala kapal perang Snow Bramble sambil menghadap angin laut. Dia tiba-tiba merindukan anggota keluarganya, ayahnya, ibunya, kakak laki-lakinya, istri dan putranya. Jika memungkinkan, Zhang Tai sangat tidak suka terlibat dalam pembantaian dan konspirasi semacam itu. Jika di seluruh dunia damai, saya bisa membangun sebuah kota di benua timur dan mewariskannya kepada keturunan Zhang sehingga mereka bisa hidup seperti tuan tanah tanpa kekhawatiran apapun. Saya bisa menjalani kehidupan tanpa beban bersama istri saya dan gadis-gadis di Pulau Naga tersembunyi seperti Lan Yunxi. Kita bisa pergi kemanapun kita mau dan bermain, makan dan membeli apapun yang kita mau. Sore harinya, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan kelahiran bayi. Setelah itu, saya akan meminta orang tua saya menjadi kepala taman kanak-kanak dan mengajar bayi saya dan kakak laki-laki saya. Betapa indahnya kehidupan ini. Sayangnya, perang suci terkutuk itu terjadi begitu cepat. Setan dan manusia Bastard yang ingin manusia menyerah pada setan memiliki segalanya yang terlibat dalam dunia yang kacau seperti ini. Saya hampir tidak dapat menemukan tempat yang tenang di dunia ini lagi. Oleh karena itu, saya harus berjuang sekuat tenaga. Pada saat ini, Zhang Tai mendengar langkah kaki mendekat dari punggungnya. Itu Penatua Turin, gada muling dari Sekolah Cahaya Suci mengirim seseorang ke Kastil Navy Blue untuk bertanya mengapa armada angin utara akan menenggelamkan kapal andalannya ke dasar dengan tatapan yang sangat tegas. Dia bahkan bertanya apakah hutan belantara es dan salju ingin melawan kerajaan cahaya suci? Sekarang dia bisa menahan kita menenggelamkan kapal andalannya ke dasar. Sepertinya dia sudah membuat persiapan untuk menangani kita besok. Oleh karena itu, dia tidak langsung muncul kalau-kalau ada kerugian lagi. Zhang Tai tersenyum. Sebelum dia berbalik, dia sudah menyisir pemikirannya. Penatua Turin menjadi sedikit terkejut karena dia tidak membayangkan bahwa Zhang Tai memiliki niat seperti itu dengan memerintahkan armada angin utara untuk menenggelamkan kapal utama McMulling dari Sekolah Cahaya Suci. Dengan melakukan ini, Zhang Tai menunjukkan ketegasan dan kekuatan hutan belantara es dan salju serta menguji mental lawannya. Dibandingkan dengan remaja 5 tahun lalu, Peter Hamplester lebih tangguh baik dari kekuatan tempur maupun cara berpikirnya. Inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang raja sejati. Apakah kita perlu membalasnya? Zhang Tai menjawab dengan tatapan santai, buat saja alasannya. Katakan saja padanya bahwa salah satu penembak meriam kami melakukan kesalahan dan menimbulkan reaksi berantai. Kami sangat menyesal atas hal ini. Penembak meriam itu dilarang makan daging malam ini. Bagaimana orang-orang brengsek dari Sekolah Cahaya Suci itu akan dihukum setelah kejahatan mereka terungkap? Aku mengerti, akui. Angkat tinggi pohon birch untuk hukuman fisik namun jatuh sedikit. Kita sudah mengalaminya. Penembak meriam mengaku tentang itu. Mendengar ini, Penatua Turin mengerutkan kening. Meskipun itu terlihat seperti penjelasan dan permintaan maaf, sebenarnya itu tidak ada bedanya dengan menamparkan wajah gada Sekolah Cahaya Suci itu. Setelah menghancurkan kapal utama kerajaan cahaya suci, armada angin utara baru saja menyuruh seorang prajurit meriam untuk mengakuinya. Tidak ada bedanya dengan menghina mereka. Jika kita melakukan itu, kita akan menjadi musuh sepenuhnya dari gada muling itu. Penatua Turin mengingatkan Zhang Tai. Terus kenapa? Kita juga bukan teman. Mata Zhang Tai berbinar dan suaranya berubah dingin. Setelah duel, aku akan memenggal kepala Bastard itu. Aku akan melihat berapa banyak kelompok misionaris yang akan dikirim ke hutan belantara es dan salju oleh kerajaan cahaya suci. Mungkin mereka akan mengirimkan A-Korps ekspedisi kuat yang terdiri dari lebih dari 10 gada muling untuk membalas dendam atas bajingan itu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Penatua Turin sedikit membungkuk ke arah Zhang Tai sebelum pergi dengan pandangan hormat. Di permukaan laut yang jauh, sebuah kapal pesiar mewah yang familiar muncul dalam pandangan Zhang Tai Narwhal. Bahkan Narwhal pun tertarik dengan hal itu. Sambil menyentuh hidungnya, Zhang Tai memasuki ruang eksklusifnya di Snow Bramble. Saat Zhang Tai masuk, 8 wanita yang sedang mengobrol di dalam, berbalik dengan tatapan lembut dan mempesona. Apa yang kamu bicarakan? Zhang Tai datang ke salah satu sisi sofa dan duduk di antara MS Olina dan Matia. Sebenarnya, Zhang Tai sudah mendengar apa yang mereka bicarakan di luar ruangan.
Mereka berbicara tentang topik profesional tentang perdagangan dan perdagangan antara hutan belantara es dan salju dan Kepulauan Ewentra. Tepat di obrolan, Kastil Navy Blue telah mencapai beberapa perjanjian komersial dengan kelompok bisnis Sabrina dan klan Spencer. Kedelapan wanita itu semuanya pintar. Kami sedang membicarakanmu. Satya mengintip buah kecil menggunakan jari-jarinya yang lembut dan ramping, lalu dengan pelan memasukkannya ke dalam mulut Zhang Tai. Saat Zhang Tai kembali, para wanita itu mengalihkan perhatian mereka ke Zhang Tai. Apa yang kamu bicarakan tentang aku? Kami sedang membicarakan trik apa lagi yang akan kamu mainkan malam ini. Matia menjawab dengan suara memikat. Ahem. Zhang Tai terbatuk di bawah tatapan menggoda Sabrina sebelum menoleh ke Olina di sisinya. Apakah Kastil Navy Blue memiliki hubungan komersial dengan benua barat? Kastil Biru Laut akan menjual beberapa rempah-rempah dan produk karang kelas atas ke benua barat. Hubungan antara hutan belantara es dan salju dan kerajaan cahaya suci mungkin akan menjadi intens. Setelah beberapa saat, kamu harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Nona Olina menjawab sambil tersenyum. Mitra dagang grup bisnis Kastil Biru Laut di benua barat adalah Republik Grimes. Yang angkatan lautnya bahkan lebih kuat daripada kerajaan cahaya suci. Kerajaan cahaya suci tidak berani membuat masalah di Republik Grimes. Tidak apa-apa, Erem. Apakah grup bisnis Kastil Navy Blue membutuhkan lebih banyak orang sekarang? Maksudku lulusan perempuan di bidang perdagangan dan akuntansi yang memiliki sedikit magang. Setelah mendengar pertanyaan Zhang Tai, semua wanita melontarkan pandangan mereka. Setelah itu, mereka mengedipkan mata karena mengira mereka salah. Berapa banyak? Nona Olina memperhatikan Zhang Tai dengan senyum tipis, membuat Zhang Tai malu. 3, tepat di kapal narwal yang jauh. Mereka melakukan pekerjaan paruh waktu di bar narwal, nama mereka Veronica, Dalina dan Walis. Dengan perkenalan Zhang Tai, para wanita lain menyaksikan Zhang Tai seolah-olah mereka sedang menjalin hubungan asmara secara diam-diam. 6. Aku butuh beberapa asisten wanita. Saat aku turun, aku akan meminta orang-orang bertanya apakah mereka mau bekerja di grup bisnis Kastil Navy Blue atau tidak. Jawab Bu Olina. Jangan biarkan mereka tahu bahwa aku membantu mereka atau melibatkan mereka dalam lingkaran yang rumit. Karena mereka tinggal di Sinaira, berikan saja mereka pekerjaan yang lebih baik dengan perlakuan yang lebih tinggi. Zhang Tai buru-buru memperbaiki niatnya jika terjadi salah. Jika ketiga gadis itu tahu bahwa dia adalah Peter, penguasa hutan belantara es dan salju, segalanya akan berubah, mungkin dia hampir tidak akan melihat gairah, kenaifan, romansa, dan rasa malu dari ketiga gadis itu. Namun, bagi Zhang Tai, kualitas-kualitas ini adalah yang paling berharga di dunia ini. Dia tidak bermaksud menduduki semuanya. Oleh karena itu, dia hanya berharap mereka dan dirinya sendiri menganggap ini sebagai kenangan yang baik. 6. Grup bisnis Kastil Navy Blue memiliki cabang di Pulau Sinaira. Saya akan mengaturnya untuk mereka. MS Olina segera memahami maksud Zhang Tai saat matanya berubah lembut. Sebenarnya, Zhang Tai bisa memberi mereka lebih dari itu. Namun, bagi sebagian siswi yang baru saja lulus sekolah, mereka mungkin tidak sanggup menanggung kejutan yang tiba-tiba. Ini mungkin tidak baik untuk perkembangan mereka selanjutnya. Mereka tidak akan merasa bahagia jika memiliki begitu banyak hal cemerlang secara tiba-tiba. Untuk masing-masingnya, keberuntungan dengan beberapa kejutan adalah yang terbaik dan paling cocok. Banyak anak muda yang ingin mencari pekerjaan di kelompok bisnis besar seperti Navy Blue Castle Business Group yang bisa menduduki peringkat teratas di Kepulauan Ewentra. Banyak lulusan muda yang bermimpi untuk memasuki platform hebat dan menikmati perlakuan yang baik. Ketika armada angin utara kembali ke pelabuhan Seinherner, semua orang di kota Seinherner, termasuk mereka yang berada di kapal pesiar mewah dan kapal pesiar mewah mengangkat kepala dan menyaksikan benda yang melayang di udara di atas Pulau Seinherner dengan tatapan terkejut. Itu tampak seperti sebuah pesawat, namun, tidak ada kantung udara. Selain itu tampak seperti kapal perang baja di udara. Karena benda itu, seluruh Pulau Seinherner terkejut. Setelah mendengar laporan tersebut, Zhang Tai dan dua tetua lainnya keluar dari kabin Snow Bramble. Berdiri di geladak, mereka melirik benda itu. Saat Zhang Tai melihatnya, dia teringat sesuatu yang dikatakan kakak laki-lakinya kepadanya Erbot Taixia. Kastil Besi Hitam Bab 742, Pertemuan Antar Kenalan. Bahkan Zhang Tai, yang pernah mengenal kapal udara sebelumnya, terkejut melihatnya untuk pertama kalinya, belum lagi orang-orang biasa. Sejak Erbot muncul, telah terjadi lebih dari 100 kecelakaan lalu lintas di jalan-jalan perkotaan di kota Seinherner dalam beberapa jam berikutnya. Saat para pengemudi melihat benda seperti itu di udara, mereka menjadi terkejut. Akibatnya, mereka menabrak mobil tetangga. Saat kelompok Zhang Tai mendarat, dia menerima laporan bahwa Bang Raja Wali Emas mengirim seorang ksatria dan beberapa tokoh penting dengan perahu udara untuk mengawasi duel antara armada hutan es dan salju angin utara dan armada Sekutu Kepulauan Ewentra demi kepentingan keadilan duel dan pelaksanaan perjanjian yang efektif setelah duel. Benar-benar teror. Pada saat ini,
Kekuatan Golden Rock Bank ditampilkan dengan baik sementara airboat yang melayang di atas Pulau Seinherner menjadi pertunjukan terbaik dari kekayaan dan latar belakang Golden Rock Bank. Segera setelah Zhang Tai kembali ke Kastil Biru Laut, Connor, kepala klan Raynal, Brightman, kepala klan Willis, dan semua perwakilan klan besar di Kepulauan Ewentra berkumpul di Kastil Biru Laut sekali lagi. Sebelumnya, karena Zhang Tai tidak kembali, Golden Rock Bank tidak mengatur komunikasi antara semua pihak. Setelah Zhang Tai kembali, untuk menunjukkan pendirian Bank Golden Rock yang tidak memihak, kapal udara tersebut mendarat saat tokoh-tokoh besar di kapal udara tersebut akan menemui kedua belah pihak atas nama Bank Golden Rock. Untuk menyambut semua pihak, Kastil Navy Blue menyiapkan jamuan makan akbar malam ini. Ketika senja hampir tiba, di bawah pengawasan semua klan besar di Kepulauan Ewentra dan semua tokoh besar suku di hutan belantara es dan salju, perahu udara itu perlahan turun. Semua orang, termasuk Zhang Tai, mengangkat kepala dan menyaksikan airboat itu turun perlahan dengan segala macam pandangan yang mengejutkan di sisi pangkalan pesawat di luar Kastil Navy Blue. Saat airboat berada di udara, hal itu membuat tekanan orang di darat tidak terlalu besar. Namun, saat ia turun perlahan dan memperlihatkan seluruh tubuhnya ke publik, banyak orang di darat yang merasa sesak. Secara dangkal, airboat itu benar-benar seperti kapal perang baja yang panjangnya lebih dari 200 meter. Betapa luar biasa hal itu! Dengan kepala burung rok emas yang terangkat dan suram, 4 garis pinggang ramping yang tajam dan indah serta 2 sayap airboat ditutupi dengan butiran berbentuk bulu emas. Seperti relief Raja Emas bersayap 4 di Bank Raja Wali Emas, begitu cemerlang hingga membuat orang tercengang. Sementara itu, hal itu membuat orang sangat tertekan seolah seluruh surga tertutupi. Di bagian bawah airboat terdapat awan biru dan putih yang menampilkan karakter Cina. Airboat itu perlahan turun tanpa suara seperti sebatang bulu tipis. Betapa kuatnya orang Hua, Elder Gouras yang berdiri di sisi Zhang Tai dikejutkan oleh airboat itu. Di hadapan raksasa seperti itu, kapal udara apapun hanyalah sebuah balon. Kapal udara ini dapat menghancurkan segala jenis kapal udara hanya dengan memukulnya tanpa harus menggunakan senjata apapun. Penatua Turin menghela nafas pelan. Di zaman ini, bahan baku utama kapal udara, bahkan kapal udara pertempuran, adalah kayu ringan. Meskipun pelindung pada kantung udara kapal udara keras hanya bisa bertahan terhadap baut biasa dan balada ringan di luar jarak tertentu. Namun, pesawat apapun bagaikan balon di depan paku baja. Semua penonton menunjukkan ekspresi kagum, termasuk Zhang Tai, namun, Zhang Tai lebih bangga menjadi orang Hua. Airboat terhenti ketika berada sekitar 2 meter di atas tanah. Di bawah penerangan banyak lampu neon, seluruh airboat menjadi diam. Tak lama setelah itu, pintu palka logam perlahan terbuka keluar dan akhirnya mendarat di tanah, menyediakan jalan bagi penumpang untuk turun. Zhang Tai berjalan ke sana terlebih dahulu, diikuti oleh banyak tokoh besar dari hutan belantara es dan salju serta Kepulauan Ewentra. Dalam kasus seperti itu, tentu saja, Zhang Tai berjalan di depan mereka semua. Su Tao, manajer cabang Golden Rock Bank di kota Esquile, yang telah bertemu Zhang Tai 2 kali, muncul di pintu palka dan berjalan ke bawah terlebih dahulu sambil diikuti oleh seorang wanita Hua yang mengenakan satu set baju besi wanita cemerlang dan membawa sepasang pedang di punggungnya. Saat melihat wanita itu, selain membuka matanya lebar-lebar, Zhang Tai juga terkejut karena dia merasakan perasaan yang familiar ksatria. Wanita itu adalah seorang ksatria. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai melihat seorang ksatria wanita, tepatnya, seorang ksatria Hua wanita. Selain rambutnya yang panjang dan indah, dia tampak setenang air dengan alis tipis, hidung terangkat, dan sosok usianya tidak dapat diidentifikasi. Dia mungkin berusia 40-an atau 30-an seperti Nona Olina. Dia mungkin juga beberapa kali lebih tua dari Olina. Ksatria bisa hidup selama 400 tahun. Selama seseorang dipromosikan menjadi seorang ksatria, fungsi fisiknya akan diaktifkan sepenuhnya. Ksatria akan menjadi tua dengan sangat lambat. Jika ksatria itu memperhatikan pemeliharaan harian dengan menggunakan beberapa barang langka, usia aslinya tidak akan dapat diidentifikasi. Oleh karena itu, walaupun dia terlihat berusia sekitar 30 atau 40 tahun, wanita itu mungkin sebenarnya berusia 130 atau 240 tahun. Ini adalah pertama kalinya Zhang Tai melihat seorang ksatria Hua wanita. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya lebih lama. Ksatria wanita itu merasakannya saat dia juga melirik Zhang Tai. Saat dia melihat Zhang Tai, mata ksatria wanita itu langsung bersinar. Namun, ketika dia menyadari bahwa Zhang Tai mengalihkan pandangannya ke payudaranya dan menatapnya sebentar, dia menjadi marah. Payudara besar. Selain itu, mereka terlihat sangat elastis. Zhang Tai berkomentar. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke belakang, Zhang Tai merasakan ki pembunuh ksatria wanita itu. Zhang Tai kemudian merasa sedikit malu saat dia mengalihkan pandangannya ke orang di belakang ksatria wanita itu. Orang di belakang ksatria wanita itu adalah seorang pria berpenampilan aneh berusia 60-an dengan jubah Qianhua.
Zhang Tai memperhatikan bahwa lengan lelaki tua itu disulam dengan 3 koin hua kuno yang berbentuk bulat di luar dan persegi di dalam. Mengingat bidang Qi-nya, Zhang Tai tahu bahwa dia jelas merupakan tokoh besar di Golden Rock Bank. Orang tua itu diikuti oleh beberapa pengiringnya. Zhang Tai kemudian mengalihkan pandangannya dari pintu Palka. Tak lama setelah itu, Zhang Tai melihat wajah yang sangat dikenalnya sehingga dia tidak pernah bisa membayangkannya di antara para pengiringnya. Wajah itu tampak sedikit lebih bulat setelah beberapa tahun. Itu menunjukkan bahwa pria itu hidup dengan baik selama ini. Namun, tidak peduli apa, Zhang Tai masih bisa mengenali tampilan licik dan mengerikan yang sangat familiar. Mengenakan pakaian pengiring Golden Rock Bank, Donder memandang ke depan dengan serius. Namun, ketika dia melihat Zhang Tai, dia dengan cepat berkedip ke arah Zhang Tai. Sial, Zhang Tai hampir muncul. Bagaimana Donder bisa ada di sini? Bagaimana dia bisa tinggal bersama orang-orang di Golden Rock Bank? Selain itu, pria itu baru saja berkedip ke arahku. Jelas sekali, dia telah mengidentifikasi saya. Mustahil. Bahkan Istana Huaiyuan tidak tahu tentang statusku yang sebenarnya. Kenapa Donder tahu itu? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Zhang Tai. Zhang Tai langsung menjadi bingung. Yang mulia, ini Gongsun Liniang. Ksatria yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian pertaruhan ini atas nama Bank Raja Wali Emas. Zhang Tai langsung memulihkan ketenangannya ketika dia mendengar perkenalan manajer Sutao. Selain Zhang Tai dan 2 tetua lainnya, semua yang lain terkejut ketika mereka mengetahui wanita cantik Hua yang membawa pedang ganda ini adalah seorang ksatria yang kuat. Semua penduduk desa di Kepulauan Ewentra sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Kepala suku dari hutan belantara es dan salju juga melongo saat mereka mengangkat bahu. Seorang ksatria wanita, dengan medan Qi-nya yang kuat, membuat semua pria di bawah ksatria itu keluh. Zhang Tai menangkupkan satu tangan dengan tangan yang lain ketika semua orang di sekitarnya membuat gerakan tangan yang sama terhadap Zhang Tai. Berjabat tangan adalah ritual salam orang Ibrani. Sedangkan menangkup tangan adalah ritual salam orang Hua. Setelah melirik sekilas ke semua orang, Gongsun Liniang menangkupkan tangannya ke arah yang lain. Ini Guan Ziyi, CEO Bank Golden Rock yang bertanggung jawab atas semua urusan di sub-benua Wei. Zhang Tai menangkupkan tangannya sekali lagi. Dibandingkan dengan tatapan dingin Gongsun Liniang, senyum Guan Ziyi lebih nyaman ketika dia menangkup ke arah pesta Zhang Tai. Melihat sosok sebesar itu, seluruh perwakilan klan besar di seluruh Kepulauan Ewentra tampak terhormat. Manajer Sutao kemudian memperkenalkan semua tokoh utama di hutan belantara es dan salju dan Kepulauan Ewentra kepada ksatria wanita tersebut dan CEO Golden Rock Bank. Setelah proses ini, Zhang Tai menyambut sekelompok orang dari Golden Rock Bank ke Kastil Navy Blue. Di tengah perjalanan, Zhang Tai mengintip ke arah Donder di rombongan Golden Rock Bank, yang terlihat kurang menarik. Zhang Tai kemudian melirik ke arah manajer Sutao, yang menunjukkan senyuman lebar ke arah Zhang Tai. Sial, bagaimana Golden Rock Bank bisa mengetahui status saya yang sebenarnya? Zhang Tai masih bingung dengan pertanyaan ini sampai sekarang. Namun, aku yakin sekelompok orang di Bank Raja Wali Emas ini ada di sini untukku, bukannya berperang. Zhang Tai menjadi sangat tertekan karena rahasianya terungkap. Kastil Besi Hitam Bab 743, Hukum Kekuatan Emas. Perjamuan selamat datang di Kastil Navy Blue berlangsung lebih dari 1 jam. Guan Ziyi, CEO Golden Rock Bank, Zhang Tai, Connor, Kepala Klan Reinhardt, dan Brightman. Kepala Klan Willis yang mewakili klan-klan besar di Kepulauan Ewentra, bertukar pendapat dengan ramah di depan umum. Dalam perjamuan ini, Golden Rock Bank menunjukkan ketegasannya yang besar untuk menjadi penjamin pelaksanaan perjanjian ini. Setidaknya kinerja Golden Rock Bank cukup dangkal. Karena itu, perwakilan klan besar di Kepulauan Ewentra menyeringai ketika mereka meninggalkan Kastil Navy Blue. Tampaknya mereka ditakdirkan untuk memenangkan pertarungan ini. Besok, hutan belantara es dan salju dan Kepulauan Ewentra akan mengirimkan masing-masing 100 orang untuk menaiki kapal udara Golden Rock Bank dan mengawasi situasi pertempuran. Semuanya akan jelas besok. Zhang Tai tampak linglung karena tatapan Donder selalu terlintas di benaknya. Pada suatu jeda, Zhang Tai menarik tangan Nona Olina ke satu sisi dan berbisik di telinganya. Nona Olina memandang Zhang Tai dan kemudian menatap Donder yang tinggal bersama perwakilan klan besar dari Kepulauan Ewentra. Setelah itu, dia mengangguk pelan. Tokoh kunci dalam seluruh perjamuan itu adalah Guan Ziyi, CEO Bank Raja Wali Emas dan ksatria wanita cantik bernama Gongsun Liniang. Selain itu, Golden Rock Bank memiliki lusinan pengiring. Selain beberapa manajer seperti Su Tao agak menarik perhatian, semua pengiring lainnya juga rendah hati. Oleh karena itu, hanya 10 menit sebelum jamuan makan berakhir, Donder menerima segelas wine dari pelayan Kastil Navy Blue. Setelah memperhatikan catatan singkat di bawah kaca, dia meninggalkan jamuan makan dengan diam. Ketika seluruh jamuan makan berakhir dan semua orang meninggalkan Kastil Navy Blue, Zhang Tai memulihkan ketenangannya sebelum kembali ke ruang belakang di lantai 2 Kastil Navy Blue. Setelah berdiri beberapa detik di depan pintu ruang belakang itu,
Zhang Tai menarik napas dalam-dalam dan masuk. Saat dia masuk, Zhang Tai melihat Donder sedang menikmati minuman sendirian di dekat Gradevin dengan sedikit tersipu. Semua gelas wine berkualitas yang dikumpulkan oleh Bu Olina telah dikeluarkan oleh orang ini. Beberapa sudah kosong. Dasar brengsek. Setelah berjalan ke sana, Zhang Tai mengambil gelas dan mengambil sebotol anggur dari tangan Donder. Setelah membuat secangkir penuh anggur untuk dirinya sendiri, Zhang Tai menghabiskannya. Ah, jangan sia-siakan kelangkaan seperti itu. Tequila kristal terbaik seperti itu harus dicicipi setidaknya setengah menit di mulut sebelum kamu menelannya, teriak Donder sambil langsung mengambil botol itu dari tangan Zhang Tai. Tak lama kemudian, dia langsung meminum satu mulutnya, bahkan ada yang dimasukkan kembali ke dalam botol. Lalu, ia meletakkan botol itu dan memperhatikan Zhang Tai dengan ramah sambil menaikkan alisnya. Hehe, tak seorang pun akan mengambilnya dariku sekarang. Brengsek, dia masih tidak berubah. Dia masih kikir dan selalu suka menempati barang bagus dengan cara yang menjijikkan. Zhang Tai tersenyum. Bagaimana kamu tahu kalau itu aku? Apakah menurutmu hanya aku yang mengetahui keterampilan mengenali telinga? Mata Donder berbinar. Kami sudah mengetahui statusmu saat kamu menunjukkan bakatmu di hutan belantara es dan salju untuk pertama kalinya. Manajer Su Tao, Zhang Tai langsung menyadarinya. Donder mengangguk. Sebelumnya, manajer Su Tao tidak tahu bahwa kamu adalah Zhang Tai. Setelah dia menyampaikan pesanmu ke negara Taixia, kami mengetahui bahwa kamu adalah Zhang Tai. Ah, tidak mungkin. Aritmatika mental dengan sempoa milikmu membantuku melakukan perbuatan baik yang besar. Sebelumnya, aku berpikir untuk memberimu sejumlah kekayaan dan masa depan cerah ketika kamu kembali ke Taixia untukku setelah beberapa tahun. Oleh karena itu, aku menyerahkan informasi lengkapmu ke organisasi ketika saya kembali ke Taixia sehingga Anda dapat mendaftar di sana terlebih dahulu. Informasi itu berisi kode sidik jari Anda. Zhang Tai tahu apa itu kode sidik jari. Ketika seseorang mengamati telinga menggunakan keterampilan mengidentifikasi telinga, seseorang akan menemukan ciri-ciri dan struktur khas yang ditampilkan di berbagai bagian dan wilayah telinga, yang sebenarnya dapat digambarkan dengan angka-angka tertentu. Setelah nomor-nomor itu tersambung, maka akan membentuk kode sidik jari seseorang. Di mata para ahli, selama mereka bisa melihat kode AirPrint, mereka akan bisa mengecat telinga untuk mengetahui detailnya. Jejak telinga masing-masing orang berbeda-beda. Kemungkinan dua telinga memiliki sidik jari yang sama puluhan kali lebih rendah dibandingkan dua orang dengan sidik jari yang sama. Donder menghela nafas. Meskipun kamu menggunakan obat penyamaran ketika kamu datang ke hutan belantara es dan salju untuk pertama kalinya, fitur dan struktur telingamu tetap tidak berubah. Jejak telinga orang Hua berbeda dengan orang non-Hua pada beberapa bagian penting. Oleh karena itu, saat manajer Su Tao melihat Anda, dia ragu bahwa Anda mungkin memiliki status lain. Manajer Su Tao kemudian meneruskan kode sidik jari Peter Hamplester kembali ke organisasi untuk analisis dan konfirmasi lebih lanjut. Setelah kode sidik jari Peter Hamplester dimasukkan ke dalam kumpulan besar mesin pembeda itu organisasi kami. Hanya butuh beberapa detik bagi mesin untuk mengidentifikasi bahwa Peter Hamplester sebenarnya adalah remaja bernama Zhang Tai di kota Black Hot. Setelah mendengar jawaban seperti itu, Zhang Tai menjadi terdiam. Dia tidak membayangkan bahwa status aslinya telah terungkap ketika dia datang ke hutan belantara es dan salju untuk pertama kalinya. Dia akhirnya mengerti apa yang telah diperingatkan Donder sebelumnya, tidak peduli seberapa terampilnya pembohong, dia hanya bisa menipu semua orang pada suatu waktu atau seseorang pada suatu waktu. Namun, dia tidak akan pernah bisa menipu semua orang kapan saja. Zhang Tai juga menghela nafas sambil mengeluarkan sebotol anggur dari Gradevin. Setelah membukanya, dia meminumnya sebentar seperti yang baru saja dilakukan Donder. Donder memperhatikan wajah Zhang Tai dengan serius. Kamu mungkin telah menggunakan obat penyamaran canggih yang sedikit menyesuaikan otot dan kerangka wajahmu. Sejujurnya, jika aku tidak memperhatikanmu dengan cermat, aku mungkin tidak akan bisa mengenalimu. Setelah mendengar kata-kata Donder, kepercayaan diri Zhang Tai pulih kembali. Syukurlah, betapapun kuatnya organisasi di belakang Donder, mereka tidak dapat mengetahui segalanya tentang saya. Mereka belum mengetahui bahwa saya telah membangkitkan garis keturunan saya yang dapat mengubah tubuh. Setidaknya ini menyisakan sedikit masalah bagiku. Apakah organisasi di belakangmu adalah Golden Rock Bank? Zhang Tai bertanya pada Donder. Sebenarnya, Golden Rock Bank hanyalah bagian dari organisasi kami. Zhang Tai tertegun dan membelalakkan matanya. Lalu, organisasi apa yang ada di belakangmu? Melihat tatapan Zhang Tai yang tercengang, Donder memperlihatkan senyuman cabul. Sepertinya dia menikmati penampilan Zhang Tai saat ini. Pernahkah Anda mendengar tentang 7 sekte utama di negara Taixia? 7 sekte besar? Zhang Tai bingung. Sekte keberuntungan surga, lembah pembunuh iblis, sekte fantasi Tai, pavilion induk surga, hukum kekuatan emas, bangunan giok, dan alam penglai abadi. Bang Raja Wali Emas dan aku sama-sama tergabung dalam hukum kekuatan emas.
Hukum kekuatan emas, betapa mendominasi dan kaya, dibandingkan dengan sekte lain yang terdengar seperti seniman. Gold Power Law lebih seperti orang kaya baru. Apakah hukum kekuatan emas sangat kuat? Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa 20% dari seluruh properti di negara Taixia diperdagangkan melalui kelompok bisnis dan bank Gold Power Law. Apa? Zhang Tai membuka mulutnya lebar-lebar. Bahkan di negara Jin Yun dan Kekaisaran Norman, sebuah organisasi yang mampu mengelola 20% total properti di negara tersebut sudah sangat menakutkan, apalagi di seluruh negara Taixia. Zhang Tai tidak bisa membayangkan betapa kuatnya hukum kekuatan emas. Pantas saja kenapa mereka berani menambahkan kata hukum di balik emas dan kekuasaan, karena kekuatan ekstrimnya dekat dengan hukum. Ketika kekayaan suatu organisasi bisa mencapai tingkat yang besar, itu akan dekat dengan hukum. Apa tujuanmu di sini? Kamu seharusnya sudah menebaknya. Donder tersenyum sambil mengeluarkan brosur dan menaruhnya di depan Zhang Tai. Lihatlah pengenalan hukum kekuatan emas serta hak dan kewajiban para anggotanya. Karena tidak ada kabar di sampulnya, Zhang Tai membaca sekilas isi brosur tersebut. Karena ingatannya yang kuat dan kemampuan menjelajahnya, Zhang Tai menyelesaikan brosur lebih dari 30 halaman dalam waktu kurang dari 2 menit. Setelah membacanya sekilas, Zhang Tai benar-benar terkejut karena kekuatan hukum kekuatan emas telah sepenuhnya berada di luar imajinasinya. Bosnya, yang juga merupakan kepala naga besar dalam Gold Power Law, adalah Menteri Keuangan, salah satu dari 9 kanselir tertinggi di negara Taixia, yang bertanggung jawab atas keuangan dan perdagangan negara tersebut. Tujuan UU Ketenagalistrikan Emas adalah sebagai berikut, meningkatkan kekayaan nasional dan menyerap kekayaan asing. Zhang Tai samar-samar merasa bahwa keluarga kerajaan berada di belakang hukum kekuasaan emas. Seluruh hukum kekuatan emas dibagi menjadi beberapa tingkatan, kepala naga besar, kepala naga, raja gunung, raja token, CEO, manajer, diakon dan murid, del. Totalnya ada 22 tingkat. Selain kepala naga besar, semua level lainnya dibagi lagi menjadi tembaga, perak, dan emas. Selain itu, anggotanya dibagi menjadi anggota yang terlihat dan tidak terlihat. Mereka yang diekspos ke publik adalah anggota yang terlihat, sebaliknya. Mereka yang tidak terekspos ke publik adalah anggota yang tidak terlihat dan hanya dapat diketahui oleh beberapa orang dalam organisasi. Yang menakjubkan adalah seseorang dapat bergabung dengan organisasi dan sekte lain meskipun seseorang telah bergabung dengan Gold Power Sect. Para anggota hanya perlu menjaga rahasia Gold Power Law. Tentu saja, jika Anda tidak dapat menyimpan rahasianya, seseorang akan dikirim untuk membantu Anda menjaganya. Apa statusmu di kota Black Hot? Zhang Tai bertanya pada Donder. Murid perak yang tak terlihat. Bagaimana dengan sekarang? Diakon emas yang terlihat. Donder menjawab dengan ekspresi bangga. Bagaimanapun, posisinya saat ini mendapat manfaat dari aritmatika mental dengan sempoa yang diberikan oleh Zhang Tai. Kalau tidak, meskipun dia sudah tinggal di kota Black Hot selama bertahun-tahun, paling tidak dia adalah murid emas yang terlihat atau murid emas yang tidak terlihat. Berapa levelku jika aku bergabung dengan organisasimu? Jika Anda bergabung, Anda akan menjadi CEO emas yang tidak terlihat dan menikmati hak yang sama dengan CEO Guan Ziyi. Satu-satunya perbedaan adalah Guan Ziyi adalah emas yang terlihat, namun Anda adalah emas yang tidak terlihat. Berapa banyak orang di antara para pendatang ini yang mengetahui status saya yang sebenarnya? Tidak ada orang lain selain CEO Guan Ziyi dan saya. Manajer Su Tao memberikan beberapa petunjuk kepada kantor pusat, namun kantor pusat tidak memberinya masukan. Oleh karena itu, dia hanya tahu bahwa perjalanan ini ada hubungannya dengan Anda, namun, dia tidak tahu. Saya tidak tahu status Anda yang sebenarnya. Tentu saja, jika dia melihat anggota istana Huai Yuan yang memiliki hubungan darah dengan Anda, dia mungkin mengetahui sesuatu tentang Anda. Namun, dia tidak akan membeberkan informasi Anda ke publik karena organisasi telah melarangnya. Jawaban Donder berada di luar imajinasi Zhang Tai, karena ia mengira setidaknya manajer Su Tao dan Gong Sun Lin yang telah mengetahui rahasianya. Bolehkah aku bergabung? Oke, terserah kamu. Donder menjawab dengan santai sambil segera mengambil kembali brosur itu dari tangan Zhang Tai. Setelah itu, dia mulai menggali lubang hidungnya seperti bajingan. Jika kamu benar-benar ikut bergabung, ayah ini harus tunduk kepadamu. Betapa tidak nyamannya. Jika bukan karena urusan publik, ayah ini tidak akan datang ke sini. Hehehehe. Zhang Tai tersenyum, berhenti, jangan main-main denganku. Aku akan mempertimbangkannya. Baiklah. Setelah urusan publik, sekarang urusan pribadiku. Donder bertepuk tangan sambil memperlihatkan senyuman cabul, Erem. Karena kamu telah dipromosikan menjadi seorang ksatria begitu cepat, kamu pasti mengetahui rahasiamu. Aku tidak akan menanyakan hal itu kepadamu. Tapi kamu hanya perlu membantuku sedikit. Setelah tinggal beberapa tahun di Taixia, saya menemukan beberapa sumber daya dan telah dipromosikan ke LV5, jika saya bisa satu tingkat lebih tinggi. Saya akan memiliki kekuatan fisik yang lebih besar. Karena Anda memiliki begitu banyak wanita di sisi Anda,
Anda harus memahami apa yang saya maksud. Lihat, bisakah kamu membantuku berpromosi ke LV6? 6. Mudah saja. Kamu bisa mencoba disambar petir beberapa kali. Jika tidak terbunuh, kamu mungkin memperoleh kemampuan khusus. Kamu bisa langsung berpromosi menjadi seorang ksatria. Zhang Tai menjawab dengan serius. Donder memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan ragu, benarkah? Tentu saja, tapi sebelum kamu pergi ke sana, sebaiknya kamu memberitahuku tentang hal itu. Aku akan membelikanmu asuransi lagi. Kamu mengajariku hal itu, bahkan kaki belalang pun adalah daging. Aku tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menghasilkan uang dari orang mati. Kanan. Donder memperhatikan Zhang Tai sambil mengertakkan gigi, ada begitu banyak wanita cantik di sekitarmu. Tidakkah kamu tahu bagaimana menghormati yang lama? Apakah kamu lupa bagaimana ayah ini membantumu sebelumnya? Zhang Tai juga menatapnya, dasar brengsek tua. Apakah menurutmu titik-titik yang melonjak di tubuhmu adalah lenteraku? Apakah menurutmu aku bisa menyalakan titik-titik yang melonjak itu kapanpun aku mau? Jika kamu ingin memiliki kekuatan fisik yang baik, aku punya resep untukmu. Lari 50 mil dan lakukan 10.000 push-up per hari dan jangan berpikir untuk bercinta selama 3 tahun. Saat berat badanmu turun, aku yakin kamu akan ganas seperti harimau diranjang. Kedua orang itu saling menatap selama beberapa detik. Anda brengsek, mereka bersumpah pada saat bersamaan. Tak lama setelah itu, mereka tertegun sejenak dan tertawa terbahak-bahak. Meski bertahun-tahun telah berlalu, persahabatan mereka tetap tidak berubah. Setelah menyelesaikan tugasnya, Donder diam-diam kembali ke airboat yang mendarat di luar kastil Navy Blue. Sekarang bahkan orang luar pun mengetahui rahasiaku, aku harus mencari waktu dan kesempatan yang tepat untuk menjelaskannya kepada para tetua di Istana Huaiyuan. Jika aku terus menutupinya dengan cara ini, aku akan disalahkan karena tidak mampu mengidentifikasi siapa yang lebih dekat denganku. Setelah peristiwa ini, Zhang Tai juga memahami satu hal, ada beberapa hal di dunia yang tidak selalu dapat dikendalikan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengatur segala sesuatunya sesuai dengan keinginannya sendiri. Begitu pula dengan klan-klan besar di Kepulauan Ewentra yang mengharapkan hasil duel besok akan berjalan sesuai keinginan mereka mungkin akan kecewa. Kastil Besi Hitam Bab 744, Pertemuan Antar Musuh. Pukul 10 pagi, tanggal 10 Oktober tahun 100 perwakilan dari hutan belantara es dan salju dan Kepulauan Ewentra berkumpul di pangkalan pesawat di luar kastil Navy Blue. Mereka kemudian menaiki airboat Golden Rock Bank dengan berbagai suasana hati. Selain Zhang Tai dan kedua tetua, 3 kepala suku beruang pembohong, suku beruang api, dan suku beruang laut juga bergabung di sisi hutan belantara es dan salju. Suku beruang laut tiba di kastil Navy Blue kemarin, yang menandakan bahwa suku beruang laut yang selama ini selalu ragu-ragu. Akhirnya menetapkan pendiriannya dalam krisis yang melibatkan seluruh hutan belantara es dan salju ini. Setelah Zhang Tai menunjukkan kekuatan tempur dan kekuatan lembutnya sebagai seorang ksatria, skalanya perlahan miring ke sisinya. Ditambah suku beruang laut, Zhang Tai memiliki 5 dari 8 suku beruang di hutan belantara es dan salju di sisinya suku beruang besar, suku beruang besi, suku beruang pembohong, suku beruang api, dan suku beruang laut. Oleh karena itu, kepala suku beruang gunung, suku beruang hitam, dan suku beruang iblis yang mengikuti Gada Sekolah Cahaya Suci dan perwakilan klan utama Kepulauan Ewentra lainnya di dalam perahu udara tampak malu. Beruang pembohong tua itu melontarkan ke tanah dengan menghina saat melihat 3 kepala dan gada dari Sekolah Cahaya Suci. Muling gada dari Sekolah Cahaya Suci memperhatikan Zhang Tai dengan berkembangnya muram. Mengingat Zhang Tai menenggelamkan kapal andalannya ke dasar dan balasannya yang biasa-biasa saja, tentu saja, dia tidak terlihat bagus hari ini. Lihat penampilan gada muling, Penatua Turin membukakan matanya saat pertempuran Ki Penatua Gouras yang pemarah hampir mendidih. Hari ini, segala permusuhan dan kontradiksi antara kedua belah pihak akan diselesaikan oleh kedua armada. Semuanya tergantung hasil duel ini. Setelah menaiki airboat, Golden Rock Bank mengharapkan Anda untuk tidak melakukan gerakan obsesif apapun. Diizinkan untuk menemukan masalah. Manajer Su Tao buru-buru berdiri di tengah ruang menunggu dan mengklarifikasi peraturan untuk menenangkan suasana tegang. Tidak masalah. Klan kami di Kepulauan Ewentra akan sepenuhnya menghormati keputusan Bank Raja Wali Emas atas hasil duel ini. Konar, kepala klan Rainat mengungkapkan senyuman murah hati saat dia melirik ke arah Zhang Tai. Setelah berpromosi menjadi seorang ksatria, Zhang Tai tidak memperhatikan mereka yang berada di bawah ksatria, terutama di antara lawannya. Mereka yang berada di bawah ksatria sama remehnya dengan semut. Meskipun beberapa dari mereka cukup kuat, mereka tetap lemah seperti ayam atau anjing. Setelah dengan tenang melirik kepala suku beruang gunung, suku beruang hitam, dan suku beruang iblis, Zhang Tai akhirnya fokus pada wajah gada muling dari Sekolah Cahaya Suci. Muling gada mengenakan seluruh rangkaian jubah upacara keagamaan yang mencolok mata seperti burung merak. Jubahnya disulam dengan berbagai macam pola seperti matahari, bulan dan bintang.
Selain itu, ia mengenakan mahkota keagamaan emas tinggi yang tampak seperti kepala ikan dengan gada emas di tangannya. Sepertinya dia akan mendakwahkan agamanya. Apakah kamu yang menemukan masalah di hutan belantara es dan salju dan menghasut beberapa orang idiot untuk menjarah kereta api poros suku? Zhang Tai meluruskannya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, semua orang terdiam. Hutan belantara es dan salju telah ditutupi dengan kekuatan jahat dan kegelapan. Selama sinar matahari bisa sampai di sana, aku akan menyebarkan lingkaran cahaya dewa kecemerlangan di sana. Aku akan memimpin orang-orang keluar dari kegelapan. Sang Gada Muling menjelaskan dengan tatapan suci sambil mengangkat tongkatnya. Peter, apa yang kamu lakukan kemarin telah menyinggung martabat dewa kecemerlangan. Selama kamu bisa mengaku di depan Gada, dewa kecemerlangan akan melakukannya menyucikan semua kesalahanmu. Jika tidak, kamu harus menghadapi pilar tembaga yang menghanguskan dan api belerang di neraka. Kamu akan meratap sedih di neraka selama 10.000 tahun. Sambil menyipitkan matanya, Zhang Tai langsung menunjuk ke arah Gada Muling dengan satu jarinya. Sementara nada bicaranya menjadi sakral seperti sedang membuat keputusan, dewa bilang kau adalah penghujat. Kepalamu akan dipenggal hari ini. Darah segarmu akan menyembur ke seluruh tubuhmu. Ombak lautan, darah dan dagingmu akan menjadi makanan ikan dan udang. Kesalahan apa yang telah kamu buat akan diadili hari ini? Muling Gada dari Sekolah Cahaya Suci langsung mengubah wajahnya saat dia menjawab dengan suara dingin. Apakah hutan belantara es dan salju mendeklarasikan perang terhadap kerajaan cahaya suci? Dewa mengatakan seluruh air utara akan menjadi makam semua orang yang membuat hal-hal jahat dan mencemarkan nama baik dewa atas nama dewa. Semua penghujat akan dikutuk dan dihukum oleh dewa setelah memasuki air utara. Dewa akan dikutuk dan dihukum oleh dewa setelah memasuki air utara. Dewa akan memperlihatkan kemarahannya di laut. Semua penonton terdiam, termasuk klan-klan besar di Kepulauan Ewentra. Dialog tersebut merupakan benturan antara Sekolah Cahaya Suci dan Sekolah Dewa Kuno. Konflik dan perang agama merupakan konflik yang paling kejam dan mengerikan. Tak seorang pun berani melibatkan diri dan anggota keluarganya dalam perang agama. Saya ingin melihat siapa yang akan menjadi pemenang hari ini dan siapa yang akan membuat lautan marah. Muling Gada dari Sekolah Cahaya Suci memperlihatkan senyum muram saat dia berjalan ke atas di gang dengan penuh percaya diri. Zhang Tai juga menaiki airboat dari gang lain. Tak seorang pun ingin melewatkan kesempatan langka untuk menyaksikan peristiwa bersejarah dengan menggunakan airboat. Zhang Tai menyelamatkan 10 orang untuk klan Bell dan klan Fein. 10 elit dan tokoh utama dipilih masing-masing oleh 2 kepala dan menaiki perahu udara. Nona Olina, Sabrina dan 6 wanita dari klan Spencer juga mengikuti Zhang Tai masuk. Semua tokoh besar di pihak Olina dan grup bisnis Kastil Navy Blue begitu bersemangat menaiki airboat legendaris ini. Zhang Tai juga penuh rasa ingin tahu karena ini juga pertama kalinya dia menaiki airboat. Bagian dalam airboat itu sangat luas. Karena desain pipa, menara, dan kabin kedap air yang rumit, bahkan ruang di dalam kapal perang pun tidak luas. Namun, bagian dalam airboat ini benar-benar seperti teater luas dan benteng baja. Semua penumpang kaget. Mereka hanya melihat sekeliling karena penasaran. Golden Rock Bank mungkin sudah mengetahui mentalitas orang-orang yang baru pertama kali menaiki airboat. Oleh karena itu, mereka mengatur agar beberapa orang mengajak mereka berkeliling di dalam airboat, sehingga menimbulkan seruan terus-menerus. Kapal udara seperti itu jauh lebih aman daripada kapal udara. Ketika mereka melihat awan bergerak di luar, mereka menyadari bahwa airboat telah lepas landas. Seluruh prosesnya tenang, nyaman dan mantap. Bagaimana cara lepas landasnya? Beruang liar tua itu menyentuh sana-sini sebelum menanyakan pertanyaan itu. Donderlah yang mengajak rombongan Zhang Tai berkeliling. Melihat tatapan serius pria itu, Zhang Tai merasa sangat lucu. Rupanya, Golden Rock Bank mengatur Donder untuk dekat denganku. Sejak saat itu, tak seorang pun akan meragukannya bahkan jika seseorang mengetahui Donder dekat denganku di kemudian hari. Perahu udara ini digerakkan oleh logam khusus di dunia bawah tanah yang disebut logam yang mengambang di udara. Semua sumber daya logam yang mengambang di udara berada di tangan militer dan keluarga kerajaan di negara Taixia. Donder memperkenalkan dengan serius. Bisakah kita membeli airboat di Taixia? Beruang liar tua itu bertanya sambil menjilat bibirnya. Tentu saja bisa, tapi ini sangat terbatas di Taixia. Hanya setelah memenuhi beberapa persyaratan barulah kamu bisa membelinya. Kondisi apa? Umumnya, posisi di atas gubernur prefektur dan komandan jenderal, gelar bangsawan di atas markis. Anggota kerajaan dan kanselir utama memenuhi syarat untuk membelinya. Beberapa kapal udara akan dihadiahkan oleh Kaisar Xuan Yuan di negara Taixia. Karena ini adalah simbol kehormatan, maka persyaratannya lebih ketat. Dibuat pada klan besar yang sama. Seberapa ketatnya? Hanya ketika klan-klan besar itu membayar pajak lebih dari 100 juta koin emas per tahun berturut-turut selama 20 tahun barulah mereka dapat membeli kapal udara. Donder menjawab dengan serius. Apa?
Setelah membayar pajak lebih dari 100 juta koin emas per tahun berturut-turut selama 20 tahun? Apa-apaan ini? Bahkan total pendapatan 8 suku beruang di hutan belantara es dan salju mungkin tidak mencapai 100 juta koin emas per tahun. Namun, di Taixia, angka ini hanyalah jumlah pembayaran pajak klan-klan besar tertentu selama 1 tahun. Semua penumpang tercengang melihat kekayaan dan kemakmuran negara Taixia. Saat itu, seruan pun terdengar dari rombongan Kepulauan Ewentra. Seseorang mungkin menanyakan pertanyaan yang sama. Zhang Tai tahu bahwa salah satu tujuan dari airbot ini adalah agar citra negara Taixia yang kaya dan makmur mengakar kuat di hati orang-orang dari hutan belantara es dan salju serta kepulauan. Itu adalah benih yang cepat atau lambat akan bertunas. Airbot terbang jauh lebih cepat daripada airship. Hanya setelah beberapa menit, kapal tersebut sudah mencapai permukaan air tempat kedua armada akan bertempur lebih dari 100 mil jauhnya di sebelah barat Pulau Saint Herner. Kastil Besi Hitam Bab 745 Api. Duel tersebut diatur di dalam air yang luasnya sekitar 900 mil persegi. Sejak pagi tadi, banyak kapal pesiar dan yah mengikuti armada angin utara terpilih dan armada klan Reinhardt menuju perairan itu. Perairan telah dikelilingi pelampung sebagai pembatas. Selain armada angkatan laut kedua pihak yang akan menghadiri duel tersebut, tidak ada kapal lain bahkan kapal udara yang diizinkan memasuki perairan ini. Armada angin utara mengirimkan 2 kapal perang yang dipimpin oleh Snow Bramble dan 4 kapal penjelajah berat, yang menyumbang setengah dari total kekuatan tempur armada angin utara. Klan Reinhardt juga mengirimkan 2 kapal perang dan 4 kapal penjelajah berat untuk berpartisipasi dalam duel tersebut. Mengenai kekalahan klan Reinhardt dalam duel ini, perwakilan klan-klan besar di seluruh Kepulauan Ewentra menyatakan bahwa mereka akan menyediakan dana bagi armada klan Reinhardt untuk memulihkan kekuatan tempur aslinya sebelum duel. Kapal Angkatan Laut Armada Angin Utara lainnya dan armada sekutu Kepulauan Ewentra akan berlayar mengelilingi perairan untuk menjaga ketertiban. Mereka akan menenggelamkan kapal manapun yang berani berduel di air. Tentu saja, kapal-kapal yang melihat tidak berani mematahkan duel tersebut. Mereka semua berkumpul sekitar 2-3 mil jauhnya dari air duel. Penumpang kaya dan penonton naik ke tiang kapal atau berdiri di tempat tinggi. Mereka langsung mengeluarkan teleskop dan kamera berperforma tinggi dan bersiap menikmati pertandingan besar. Kapal udara Golden Rock Bank melayang sekitar ribuan meter di atas air duel. Dengan seruan banyak orang, atap kabin besar perlahan-lahan tergelincir, memperlihatkan sepetak langit biru dan luas. Akibatnya, kabin yang tertutup langsung menjadi dek terbuka, sehingga orang dapat melihat ke bawah melalui jendela di kedua sisi dek. Selain itu, perangkat pencitraan optik berukuran besar perlahan-lahan muncul dari dasar geladak, yang tingginya sekitar 5-6 meter. Seperti pilar kristal multi tepi, ia memiliki banyak sisi, yang mencerminkan situasi duel secara keseluruhan. Itu jauh lebih canggih daripada periskop eksklusif sang kapten. Setidaknya ini adalah pertama kalinya Zhang Tai melihat perangkat pencitraan optik sebesar itu. Perangkat pencitraan optik besar itu dikelilingi oleh deretan kursi. Penumpang bisa duduk di kursi dan menyaksikan pertempuran. Selain itu, ada beberapa minuman kelas atas yang disiapkan oleh Golden Rock Bank. Ini seperti amfiteater kecil yang melayang di udara. Ketika atapnya dibuka, Gongsun Liniang, ksatria wanita Bank Raja Wali Emas telah melepaskan ki pertempuran berwarna hijau air. Dia langsung melayang di udara dan memantau situasi pertempuran. Guan Ziyi, CEO Golden Rock Bank dan sekelompok pengiringnya juga menonton di sini. Kedua armada yang boilernya belum mati masing-masing mengeluarkan suar merah dari sudut barat daya dan timur laut perairan duel, yang menandakan bahwa mereka sudah bersiap untuk duel tersebut. Semua penonton menahan napas saat melihat 2 suar membubung ke langit. Yang mulia, bisakah kita mulai sekarang? Manajer Su Tao bertanya pada Zhang Tai. Zhang Tai mengangguk. Sementara anggota Bank Golden Rock lainnya yang menanyakan pendapat perwakilan Kepulauan Ewentra juga mengangguk ke arah Su Tao. Su Tao lalu mengangguk ke arah Guan Ziyi. Guan Ziyi juga mengangguk ke arah Su Tao. Zhang Tai melihat cibiran samar di wajah Gada Muling dari Sekolah Cahaya Suci ketika Konar mengangguk ke arah Zhang Tai dengan tatapan ramah. Zhang Tai juga mencibir karena dia sangat ingin melihat kartu truf mereka. Pesawat itu kemudian memancarkan suar merah ke bawah. Saat suar menyentuh air laut, kedua armada tersebut bergerak. Pada saat yang sama, asap tebal keluar dari cerobong asap mereka. Seperti kavaleri lapis baja lengkap di atas kuda perang, kedua armada mulai melaju menuju lawan. Di perairan yang tenang seperti itu, kedua armada berada dalam jangkauan lawan yang terlihat. Kecuali jika komandan lawannya bodoh atau membuat kesalahan besar dalam memimpin, tidak satupun dari kedua armada tersebut yang dapat merebut formasi berbentuk T. Oleh karena itu, kedua armada tersebut langsung saling menyerang di awal. Setelah beberapa menit, ketika kedua armada masih berjarak 15.000 meter satu sama lain, meriam utama di kapal andalan armada klan Reinhardt telah berasap. Setelah beberapa detik, salah satu meriam utama di Snow Bramble Armada Angin Utara juga mengeluarkan asap.
Beberapa detik kemudian, dua ledakan melayang ke airbot. Hampir pada saat yang sama, kolom air yang tinggi naik dari air laut lebih dari 70 meter dari armada angin utara. Beberapa detik kemudian, kolom air yang sama muncul dari air laut yang berjarak lebih dari 100 meter dari armada klan Reinhardt. Saat mereka mendengar ledakan, para penonton menjadi riuh, duel akhirnya pecah. Semua orang di airbot menjadi intens. Ini hanya uji coba tembakan meriam utama kedua armada. Melalui uji coba tembakan, mereka bisa mengukur titik jatuh dan kesalahan lintasan. Mereka akan meneruskan parameter tembakan ke kapal lain melalui sinyal cahaya lampu. Setelah menyesuaikan parameter tembakannya, semua kapal dapat menembak pada saat yang bersamaan. Penatua Turin berbisik kepada Zhang Tai. Mengingat uji coba tembakan, tampaknya klan Reinhardt berada dalam posisi dominan. Armada itu menembak 4 detik lebih awal dari armada angin utara. Selain itu, peluru pertama jatuh lebih dekat ke lawan. Zhang Tai berbalik. Iya, kekuatan komprehensif armada Kepulauan Ewentra memang sedikit lebih besar dari armada angin utara. Kita tidak dalam posisi dominan. Penatua Turin tampak agak murung. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Zhang Tai mengungkapkan senyuman santai. Usai uji coba tembakan putaran pertama, perwakilan klan besar di seluruh Kepulauan Ewentra juga saling berbisik setelah melihat apa yang terjadi melalui alat pencitraan. Konar, kepala klan Reinhardt menunjukkan senyuman tipis. Namun, dia masih mengangguk ke arah Zhang Tai dengan sangat lembut, begitu pula Zhang Tai. Setelah lebih dari 10 detik, kedua armada memulai tembakan putaran pertama dengan selisih 1 detik. Pada saat ini, dentuman yang jauh lebih keras dari sebelumnya bergema di perairan duel. Saat kedua armada melaju ke depan, mereka menembak dengan cepat. Dalam menit pertama, kedua armada sama-sama menyelesaikan 3 putaran salvo. Di ronde pertama, armada klan Reinhardt lebih awal 2 detik dibandingkan armada angin utara. Saat salvo putaran kedua dimulai, jaraknya bertambah menjadi 4 detik. Saat salvo ronde ketiga dimulai, jaraknya bertambah menjadi 6 detik. Peluru-peluru itu jatuh ke air yang mengelilingi armada lawan, menimbulkan kolom air yang sangat besar. Mengingat distribusi kolom air tersebut, komandan kedua armada memfokuskan salvo mereka ke kapal perang lawan. Pada saat kritis seperti itu, selama mereka dapat menghancurkan atau melumpuhkan satu kapal perang lawan, skalanya akan miring ke pihak mereka. Selain kekuatan tempur, keberuntungan juga menjadi faktor yang sangat penting bagi kedua armada tersebut. Tampaknya armada angin utara mempunyai keberuntungan. Pada salvo ronde ketiga, nyala api muncul dari kepala kapal penjelajah berat di armada klan Reinhardt. Mereka yang berada di sisi hutan belantara es dan salju langsung bersorak di dalam airbot. Bagus sekali, armada angin utara. Teriak beruang liar tua itu. Kecuali jika sebuah peluru dapat mengenai tempat penyimpanan amunisi kapal perang dan menimbulkan ledakan besar atau secara tidak sengaja jatuh ke bagian-bagian penting di dekat baling-baling di bawah garis rancangan kapal perang, peluru tersebut tidak akan pernah dapat melumpuhkan kapal perang. Tampaknya kecepatan kapal penjelajah berat itu tidak terpengaruh. Alat pencitraan optik langsung menargetkan kapal perang yang terbakar itu dan memperbesarnya. Semua penumpang di kapal udara tersebut dapat melihat dengan jelas bahwa para pelaut dengan cepat memadamkan api untuk mengurangi kerugian. Pada saat kritis ini, kemampuan armada untuk mengendalikan kerugian juga merupakan komponen kunci dari kekuatan tempur dan kelangsungan hidup armada. Armada angin utara adalah lawan yang terhormat. Konar, kepala klan Reinhardt berbicara kepada Zhang Tai dengan tatapan ramah yang sama. Konar sepertinya tidak mengkhawatirkan hal itu. Zhang Tai tersenyum. Konar mengedipkan matanya sambil tersenyum tipis. Ini baru permulaan, bukan? Apakah kamu percaya pada keberuntungan? Kepala klan Konar, keberuntungan sangat penting. Namun, yang paling penting adalah kekuatan tempur. Awal yang baik berarti setengah kesuksesan. Selain itu, keberuntungan adalah bagian dari kekuatan pertempuran. Saya merasa keberuntungan berpihak pada saya hari ini. Mari kita lihat. Meski sempat adu mulut di atas airbot, duel tersebut tetap belum berakhir. Ledakan keras masih bergema di air di bawah. Setelah 3 menit, armada klan Reinhardt akhirnya menunjukkan keunggulan kekuatan tempurnya dibandingkan armada angin utara. Selama periode tersebut, armada angin utara menyelesaikan 9 putaran salvo, namun, armada Reinhardt Clan menyelesaikan 10 putaran salvo. Pada salvo ronde ke-10, satu peluru tepat jatuh di kapal perang Snow Bramble. Kali ini, semua orang di Kepulauan Ewentra bersorak. Pertempuran pertama berlangsung 15 menit. Setelah itu, kedua armada sama-sama keluar dari jangkauan tembakan lawan. Selama periode ini, armada angin utara terkena 5 peluru sedangkan armada klan Reinhardt terkena 4 peluru. Kerugian kedua armada tidak berakibat fatal. Setelah meninggalkan jangkauan tembakan lawan, kedua armada mengubah arah mereka pada saat yang sama dan bersiap untuk pertempuran kedua. Pada pertempuran kedua, armada angin utara menyerang lawan dengan 7 peluru sekaligus dihantam oleh 6 peluru.
Meriam utama tengah Snow Bramble dinonaktifkan sementara kapal perang lawan terkena tembakan ganas. Setelah pertempuran kedua belah pihak perlahan-lahan bangkit, menyebabkan kerugian yang lebih menyedihkan. Kedua armada tersebut mengubah arah mereka sekali lagi dan melancarkan putaran pertempuran berikutnya. Namun, saat ini, dua kapal perang di depan armada angin utara melambat. Pembentukan seluruh armada pun terganggu seketika. Apa yang telah terjadi? Semua yang lain bangkit dari tempat duduk mereka dengan intens kecuali Zhang Tai. Perbesar dua kapal perang armada angin utara, CEO Guanxi, yang selalu diam, membuka mulutnya saat ini. Secara bertahap, Snow Bramble dan kapal perang lainnya diperbesar pada perangkat pencitraan optik. Setelah melihatnya dengan jelas, semua orang di sisi hutan belantara es dan salju merasa disambar petir. Banyak sekali bintang laut dan kerang berwarna gelap gulita selebar 1 meter yang mengapung dari dasar laut dan menempel pada salah satu sisi dari dua kapal perang armada angin utara. Selain melambat, kedua kapal perang itu mulai miring ke satu sisi. Kastil Besi Hitam Bab 746, Kehendak Dewa Kecemerlangan. Dalam duel sengit seperti itu, selama salah satu kapal perang kehilangan kecepatannya, meski terus menembak, ia bisa dengan mudah dibidik. Bintang laut adalah spesies besi magnetik yang bermutasi. Seberat batu, masing-masing bisa menempel kuat pada dasar logam kapal. Umumnya selalu ada makhluk laut seperti bintang laut dan keong di dasar kapal besar tersebut. Namun, pada saat ini, ada banyak sekali bintang laut dan keong di dasar dan satu sisi dari dua kapal perang. Akibatnya, bobot kapal perang bertambah tajam, menyebabkan resistensi yang lebih besar di air laut. Selain itu, kedua kapal perang itu agak miring. Dalam keadaan ini, kapal perang melambat dan presisi tembakannya lebih buruk. Ketika dua kapal perang depan melambat, 4 kapal penjelajah lainnya di belakangnya harus melambat juga sehingga menyebabkan kekacauan dalam formasi seluruh armada sekaligus. Tidak ada yang bisa membayangkan kejadian seperti itu sebelumnya. Gongsun Liniang sudah bergegas turun ke sana secepat meteor dan langsung terjun ke laut. Seluruh penumpang airboat dapat melihat banyak pelaut bergegas ke geladak dan membuang bintang laut dan keong dari cangkangnya menggunakan meriam air. Namun, sepertinya hal itu tidak berhasil. Pasalnya, bintang laut dan keong yang dibuang hanya menyumbang sebagian kecil dari total jumlah bintang laut dan keong. Sebenarnya, lebih banyak bintang laut dan keong yang dipasang di dasar tempat meriam air tidak dapat dijangkau. Akibatnya, kecepatan dua kapal perang armada angin utara berangsur-angsur berkurang dari di atas 20 mil laut per jam menjadi sekitar 10 mil laut per jam. Melihat hal ini, tidak hanya orang-orang di sisi hutan belantara es dan salju yang bermunculan, bahkan banyak penonton di luar air duel pun ikut gempar. Karena jarak yang jauh dan sudut pandang yang buruk, banyak orang tidak dapat melihat situasi sebenarnya yang dihadapi armada angin utara. Oleh karena itu, mereka tidak tahu mengapa armada angin utara tiba-tiba melambat. Ini tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Ketika armada angin utara melambat, armada klan Reinhard terus melaju ke arah lawan mereka dengan heroik seperti kavaleri di atas kuda perang. Mulai dari ketinggian 15.000 meter, meriam kedua armada kembali meraung. Ketika armada klan Reinhard keluar dari jangkauan tembak armada angin utara, perbedaan tajam muncul di antara kedua armada tersebut. Armada klan Reinhard terkena 3 peluru. Namun, armada angin utara terkena 9 peluru. Semua penumpang di kapal udara menyaksikan akibat yang begitu kejam. Kebakaran besar di kedua kapal perang tersebut sepertinya meramalkan hasil dari armada angin utara. Mengingat situasi seperti ini, dengan 3 putaran lagi, kedua kapal perang armada angin utara akan dinonaktifkan sepenuhnya. Cepat atau lambat mereka akan dikirim ke bawah. Semua orang di sisi hutan belantara es dan salju menjadi gila. Beruang liar tua itu meraung sambil menunjuk ke arah orang-orang di sisi kepulauan Ewentra dan bertanya, "Bajingan, apakah kamu melakukan itu?" "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Connor." Kepala klan Reinhard menjawab dengan tenang, "Saya hanya bisa memimpin armada saya, bukan makhluk laut itu." Setelah Connor mengutarakan pendiriannya, Gongsun Liniang, ksatria wanita Bang Raja Wali Emas, sudah terbang keluar dari laut. Tidak ada seorang pun yang ditemukan di dasar laut air duel. Gongsun Liniang berkata dengan dingin. Saat kedua armada itu menembak, Gongsun Liniang sudah mencari di atas air. Namun, dia tidak menemukan orang lain di sana. Namun bukan berarti tidak ada yang menemukan masalahnya. Adapun lautan luas seperti itu, jika seseorang benar-benar bersembunyi di bawah air dari air duel yang sempit ini, dia akan sulit ditemukan bahkan oleh 10 ksatria, belum lagi Gongsun Liniang sendiri. Jika seseorang benar-benar bersembunyi di sana, dia mungkin menjadi pengontrol hewan laut karena dia bisa mengusir makhluk laut tersebut. Mengingat keterampilan menyelam, kelangsungan hidup, dan kemampuan bersembunyi di bawah air, yang satu ini pastilah ahli yang langka di antara para pengontrol hewan. Ia bahkan bisa memerintahkan makhluk laut tersebut untuk melakukan perilaku agresif dari jarak ratusan mil. Tentu saja, ini hanyalah sebuah kemungkinan. Karena tidak ada bukti yang ditemukan, maka hal tersebut tidak meyakinkan.
Penatua Turin berdiri dengan tatapan muram, duel ini telah kehilangan keadilan dan keadilan. Saya meminta Golden Rock Bank untuk menghentikan duel ini. Saya tidak setuju. Seorang perwakilan dari klan besar di pihak Kepulauan Ewentra berdiri, sejauh ini tidak ada bukti adanya ketidakadilan. Ada apa dengan bintang laut dan keong itu? Hanya laut yang akan menjawabmu. Perwakilan itu menjawab dengan tenang sambil membungkuk ke arah Guan Xi. Menurut perjanjian, tidak satu pun dari kedua armada tersebut diperbolehkan meninggalkan air sejak dimulainya kecuali seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kedua armada tersebut muncul dalam duel dan menyerang salah satu pihak, armada. Hanya dalam situasi seperti itu pihak yang sama dapat mengusulkan untuk mengakhiri duel. Jika tidak, kedua armada harus bertarung sampai akhir. Meskipun terjadi beberapa gangguan, yang mengganggu hanyalah beberapa makhluk laut, bukan awak partai kami. Ini makhluk laut bukan hanya ada di Kepulauan Ewentra, mereka termasuk dalam force majeure. Oleh karena itu, Kepulauan Ewentra tidak harus bertanggung jawab. Pihak lain juga tidak berhak memusnahkan duel ini karena alasan ini. Jika tidak, maka akan terjadi melanggar semangat kontrak yang lazim kita hormati. Semangat kontrak adalah fondasi kesejahteraan Kepulauan Ewentra dan jaminan kredibilitas semua pihak. Sebagai pengawas duel ini dan penjamin pelaksanaan kontrak ini, Golden Rock Bank harus menjaga kesucian kontrak tersebut. Ketika perwakilan itu berdiri dan berbicara, Donder, yang selalu melayani di sisi hutan belantara es dan salju, diam-diam menunjukkan telapak tangannya di depan Zhang Tai saat dia mengambil gelas itu. Ada sebaris kata di telapak tangannya, selama kamu punya permintaan, kami akan bisa membuat keadaan darurat lagi untuk menghentikan duel ini. Setelah membacanya, Zhang Tai melirik Donder dan tetap diam. Setelah mengatakan itu, perwakilan itu duduk. Semua orang di Airbot kemudian mengalihkan pandangan mereka ke Zhang Tai. Zhang Tai tetap tenang ketika dia memperhatikan Konar, kepala klan Reinhard dan bertanya. Apakah kata-kata orang itu mewakili pendapat semua klan di Kepulauan Ewentra? Kehidupan Kepulauan Ewentra terletak pada kemakmuran perdagangan. Sedangkan kehidupan kemakmuran komersial terletak pada semangat kontrak. Saya tidak tahu apakah di tempat lain seperti itu, di Kepulauan Ewentra, selama satu kontrak masih ada ditetapkan, kontrak itu akan sangat sakral. Saya sangat menyesal atas keadaan darurat yang dihadapi Armada Angin Utara. Namun, pengaruh makhluk laut di Armada Angin Utara memang termasuk dalam force majeure. Oleh karena itu, masih wajar. Pilihan Kepulauan Ewentra menyeratkan dengan kontrak kita. Mata Konar berbinar. Semangat kontrak, aku menyukai pendapat ini. Teruskan saja. Aku memang mengagumi rasa hormatmu terhadap kontrak tersebut. Zhang Tai tersenyum sambil menekankan dua kata rasa hormat dan kagumi. Membuat perwakilan klan-klan besar dari Kepulauan Ewentra memutar tubuh mereka dengan gelisah. Tapi tahukah kalian apa sebenarnya force majeure itu? Semua perwakilan klan besar dari Kepulauan Ewentra saling bertukar pandang karena mereka bingung dengan maksud Zhang Tai. Hanya kehendak Dewa Kecemerlangan yang merupakan force majeure yang sebenarnya. Mulinggada dari Sekolah Cahaya Suci mengangkat tongkatnya ketika dia bergegas menjawab pertanyaan Zhang Tai. Kamu masih belum terlambat untuk mengaku di bawah tongkatku. Dewa Kecemerlangan telah menunjukkan kehendaknya melalui lautan. Ini adalah peringatan. Juga kesempatan terakhirmu. Zhang Tai melontarkan pandangan sinis ke arah gada Sekolah Cahaya Suci itu seperti melihat segumpal kotoran dibungkus dengan sutra yang cemerlang. Apakah kamu tahu kenapa aku tidak menanyakan namamu sampai sekarang? Karena semua penghujat itu adalah cacing di altar pengorbanan. Di mataku, mereka tidak cukup layak bagiku untuk mengetahui nama mereka. Kamu, Mulinggada dari Sekolah Cahaya Suci sangat marah hingga wajahnya memerah. Gongsun Liniang meliriknya dengan mata sipit. Lalu, ia terengah-engah dan menatap ke arah Zhang Tai. Akan kulihat berapa lama kau bisa berdiri. Zhang Tai berdiri. Menatap ke langit, dia memejamkan mata dan mengulurkan tangannya dengan cahaya suci di wajahnya seperti berdoa dan merangkul kehampaan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Zhang Tai mengeluarkan suara yang luar biasa, Poseidon. Aku memerintahkanmu untuk menunjukkan keinginanmu dengan marah atas nama Tuhan para dewa sehingga para penghujat dapat melihat keagungan Tuhan yang sebenarnya dan orang-orang kafir yang hanya percaya pada Tuhan. Uang lihat kekuatan Tuhan. Saat Zhang Tai mengucapkan ini, semua perwakilan dari hutan belantara es dan salju serta Kepulauan Ewentra menyaksikan Zhang Tai dengan tatapan tercengang. Apa maksudnya? Bisakah Peter memesan Dewa Laut? Apakah kamu bercanda? Apakah dia menjadi gila setelah melihat Armada Angin Utara akan kalah dalam pertempuran? Mulinggada dari Sekolah Cahaya Suci berlari seperti sedang menonton lelucon. Donder memperlihatkan ekspresi yang tidak bisa diterima. Dia tidak pernah membayangkan bocah nakal ini bisa menguasai bakat berpura-pura seperti itu hanya setelah beberapa tahun. Mengingat penampilannya saat ini yang saleh dan bermartabat, dia benar-benar berbeda dari orang yang merasa bersalah bahkan dengan mengganti kemasan baru dengan komoditas lama. Segera setelah kata-kata Zhang Tai, sebuah bayangan besar dan menakutkan berenang melintasi air. Kastil Besi Hitam Bab 747, Cambuk Kemarahan.
FCK, ayah ini memberikan 2 juta koin emas. Ada apa dengan armada angin utara? Orang kaya Kepulauan Ewentra yang mencetak 2 juta koin emas di armada angin utara kemarin meraung di pos pengamatan kapal penjelajah mewah itu. Mengingat kinerja armada angin utara, semua orang tahu bahwa ada keadaan darurat. Namun karena jarak yang jauh dan jarak pandang yang buruk, orang kaya ini tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sisi yang lebih dekat dengan permukaan laut. Oleh karena itu, dia menjadi sangat cemas. Sangat sedikit penonton yang benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Beberapa dari mereka juga melihat bintang laut bermagnet besi raksasa di salah satu sisi 2 kapal perang armada angin utara. Namun, mereka hanya menarik napas dalam-dalam. Bajingan, orang kaya yang berada di pos pengamatan kapal penjelajah mewah itu dengan paksa melemparkan teleskopnya ke laut sambil mengamati api dan asap di kedua kapal perang tersebut. Hari yang baik, di bawah sinar matahari yang cerah, air laut di bawah kapal penjelajah mewah itu tampak jernih dan biru. Visibilitasnya tinggi. Ketika dia membuang teleskop itu, orang kaya itu menundukkan kepalanya dan menemukan bahwa air laut di bawah kapal penjelajah itu sedikit lebih dalam dari yang tadi. Dia mengira itu adalah bayangan awan, namun, dia tidak menemukan awan ketika dia melihat ke atas. Apa yang salah? Ketika orang lain memperhatikan air duel di kejauhan, orang kaya itu memandang dengan serius dan menemukan bahwa air ini memang sedikit lebih dalam daripada air di sekitarnya. Jika dia tidak mengamatinya dengan serius, dia mungkin tidak akan menyadarinya. Sepertinya ada bayangan besar di bawah air laut. Tiba-tiba, orang kaya itu merasa merinding, sementara rasa takut menjalar ke tengkoraknya dari air laut di sepanjang tulang belakang. Dia langsung membeku sementara wajahnya menjadi pucat. Bayangan di bawah air laut pun bergerak. Bagian depan bayangan itu seperti awan, yang membentang lebih dari 1 mil ke depan dari dasar kapal penjelajah mewah menuju air duel. Bagian terakhir dari bayangan itu masih menutupi perairan kapal penjelajah itu. Ini bukan kawanan ikan karena lebih besar dan bergerak lebih cepat dibandingkan ikan lainnya. Selain itu, kawanan ikan selalu berubah bentuk saat bergerak. Namun bayangan tersebut sangat besar dan bergerak secepat torpedo di bawah air laut dalam bentuk yang tetap. Ini lebih seperti gunung yang bergerak di bawah laut, bukannya menjadi kawanan ikan. Namun, gunung di bawah laut tidak mau bergerak. Oleh karena itu, bayangan itu pastilah sesuatu yang hidup. Makhluk hidup, di bawah air laut, sebesar gunung. Saat pemikiran ini muncul di benak orang kaya itu, dia membeku dan hampir jatuh dari pos pengamatan. Tak lama kemudian, orang kaya itu memekik dengan sedih, pindahkan kapalnya, keluarkan kapalnya dari air ini dengan kecepatan penuh. Lautan selalu sejuk, namun, terkadang ia juga mengamuk. Tidak peduli apapun, lautan ini ditutupi dengan selubung misterius yang tebal. Begitu tabir misterius ini tersingkap, objek di balik tabir itu akan membuat orang merasa teror. Tidak peduli benda apa yang ada di bawah air, jika ukurannya cukup besar, itu membuat semua orang sangat ketakutan dan berniat untuk melarikan diri sejauh mungkin. Ketika orang kaya itu berseru, dia turun dari tiang kapal dan bergegas menuju kabin kapal penjelajah. Akibatnya, pramugara yang sedang berjalan ke arahnya dengan membawa segelas wine terjatuh dan menyemprotkan wine tersebut ke tanah. Ketika kapal penjelajah mewah itu berbalik dan mulai melarikan diri dengan kecepatan penuh. Armada angin utara di perairan duel harus membuat pilihan yang tragis. 4 kapal penjelajah berat mulai meninggalkan 2 kapal perang dan melaju menuju armada klan Reinhardt. Mereka yang memiliki pengalaman peperangan laut mengetahui bahwa armada angin utara akan menciptakan peluang bagi kedua kapal perang tersebut untuk menembak lawan dalam jarak dekat dengan resiko kehilangan 4 kapal penjelajah berat tersebut. Selama jarak antara kapal perang dan target kurang dari 3 mil, kekuatan penetrasi, dan ketepatan peluru akan mencapai titik tertinggi baru. Akibatnya, pertempuran akan menjadi sangat sengit. Ini adalah satu-satunya pilihan armada angin utara agar kapal perang utamanya mengimbangi keunggulan lawan. Sementara itu, berarti mereka sudah bersiap mengorbankan kapalnya sendiri untuk menarik perhatian kapal penjelajah berat lawan. Para pejuang armada angin utara menepati janji mereka kepada Zhang Tai dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Armada angin utara mungkin bukan pelaut yang paling hebat, namun mereka jelas merupakan pelaut yang paling berani. Armada angin utara tidak dapat memastikan kemenangan duel semacam itu, namun hal ini dapat memastikan bahwa setiap perwira dan prajurit yang berpartisipasi dalam duel ingin mati demi kemenangan. Mengapa? Seorang kapten kapal perang armada angin utara yang berkumis di luar air duel meninju armor menara setebal 1000 mm berbentuk berlian di bawah meriam utama kapal perang. Menyemprotkan darah ke seluruh. Semua perwira dan prajurit di kapal perang armada angin utara di luar ring menitikkan air mata dan ingin maju ke depan untuk menggantikan rekan mereka. Mereka tahu bahwa mereka mungkin kalah dalam pertempuran, namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan kalah dalam pertempuran dengan cara seperti ini. Para prajurit biasa dan perwira yang ditugaskan tidak tahu mengapa begitu banyak bintang laut bermagnet besi besar muncul. Tapi mereka yakin itu adalah jebakan yang kejam.
Airbot tidak mengirimkan sinyal apapun untuk mengakhiri duel, yang berarti duel ini akan terus berlanjut. Di dalam Airbot, sambil menyaksikan Zhang Tai merentangkan tangannya, seseorang mengira bahwa Peters menjadi gila karena An yang hebat. Bagaimana dia bisa memerintahkan Poseidon melakukan sesuatu? Apakah dia gila atau ingin memusnahkan pertandingan ini dengan cara yang diharapkan dengan berpura-pura menjadi idiot? Perwakilan klan utama Kepulauan Ewentra mengingat kembali kontrak itu. Mereka mencoba mengingat apakah ada celah dalam kontrak yang bisa dimanfaatkan oleh Peter. Zhang Tai tetap diam selama 1 menit. Bahkan MS Olina memperhatikan Zhang Tai dengan sedikit kesedihan. Dengan tatapan mata berkaca-kaca, Penatua Turin hanya melirik gada muling itu dengan tatapan dingin. Donder juga penuh keraguan. Apa yang sedang dilakukan bocah ini? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat mengubah situasi hanya dengan berpura-pura menjadi orang brengsek di sini? Mustahil. Bahkan jika bocah ini memiliki beberapa tindakan pencegahan, dia setidaknya harus meminta seseorang menyampaikan pesannya. Kalau tidak, kinerja pribadinya hanyalah omong kosong. Satu pun dari mereka saat ini menyampaikan pesan atau mengirimkan sinyal dari Golden Rock Bank atau Ice and Snow Wilderness. Apakah anak laki-laki ini sedang bermain telepati? Donder mengalihkan pandangannya ke Guan Xi ketika dia menyadari bahwa Guan Xi hanya memperhatikan Zhang Tai dengan mata sipit. Sepertinya Guan Xi juga bingung dengan rencana Zhang Tai. Sebenarnya, Golden Rock Bank memiliki tindakan pencegahan untuk memusnahkan duel ini. Namun, haknya ada di tangan Guan Xi. Sekarang bocah ini tidak membutuhkan bantuan Bank Raja Wali Emas, Guan Xi tetap diam. Oleh karena itu, kami hanya dapat melihat rencana apa yang dimiliki bocah ini. Gongsun Liniang memiliki persepsi yang meremehkan Zhang Tai. Melihat penampilannya, dia jelas-jelas ragu. Bagaimana mungkin orang sampah seperti itu bisa menjadi seorang ksatria? Di antara semua yang lain saat ini, hanya Penatua Gouras yang masih sedikit percaya diri tentang Zhang Tai. Yang tidak datang dari Zhang Tai, tetapi dari ramalan Paus Sarlin. Zhang Tai adalah penguasa seluruh lautan di dunia. Bagaimana orang seperti itu bisa menderita kerugian besar di perairan utara koridor manusia Blacksun? Paus Sarlin tidak akan membuat kesalahan. Penatua Goura dengan erat menggenggam tinjunya sambil terus-menerus menyeratkan dirinya sendiri, Paus tidak akan membuat kesalahan. Oleh karena itu, kami tidak akan kalah dalam duel ini. Ah, apa itu? Cucu Old Bell memekik sementara mata semua orang yang hadir beralih kembali ke perangkat pencitraan optik kristal besar di Airbot. Namun, banyak orang tidak melihat sesuatu yang istimewa. Bayangan di bawah air laut, teriak cucu Old Bell yang menggugah perhatian banyak orang. Tepat di perangkat pencitraan optik, mereka melihat bayangan besar dan menakutkan bergerak menuju armada Reinhard Fleet dengan cepat di lautan. Warna bayangannya hanya sedikit lebih dalam dibandingkan warna air laut. Oleh karena itu, jika tidak diamati dengan cermat, mereka tidak dapat menyadarinya. Apakah itu bayangan awan? Pikiran yang sama terlintas di benak banyak orang. Ukurannya terlalu besar sehingga banyak orang salah mengiranya sebagai fenomena alam saat melihatnya. Perbesar. Guan Xi mengucapkannya sementara air tempat armada klan Reinhard perlahan-lahan membesar dan menjadi jernih. Pada saat ini, Zhang Tai membuka matanya ketika dia melihat perwakilan dari klan utama Kepulauan Ewentra dan berkata, cambuk amukan para dewa telah tiba. Maksudnya itu apa? Padahal, sebelum perwakilan klan besar Kepulauan Ewentra menyadari hal itu, sebuah pilar hitam yang sangat menakutkan meluncur ke langit dengan cara yang menghancurkan seperti pilar surga. Menyebabkan pekikan nyaring yang memekakkan telinga. Ketika mencapai ketinggian lebih dari 1000 meter di atas air laut, ia dengan paksa menebas salah satu kapal perang armada klan Reinhard seperti cambuk panjang yang fleksibel ketika semua orang membuka mulutnya lebar-lebar. Cambuk panjang yang menakutkan itu bergerak begitu cepat sehingga udara di atas air itu menjerit seperti sepotong kapas yang terkoyak. Yang bahkan lebih keras dan nyaring daripada dentuman salvo meriam kedua armada dan dapat terdengar dari jarak lebih dari 100 mil. Jauh. Ketika massa yang sangat besar dikalikan dengan kecepatan yang tinggi, hal itu akan menyebabkan kehancuran yang mengerikan dan tak terbayangkan. Hampir tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi pada detik itu. Semua orang hanya bisa melihat cambuk panjang yang menebas ke laut, menyebabkan gelombang laut setinggi puluhan meter bergulung ke segala arah. Kapal-kapal lain dari armada Reinhard terlempar tinggi dan terjatuh dengan keras. Setelah itu, mereka terbentur tak berdaya seperti perahu kecil. Kastil Besi Hitam Bab 748, Keadaan Kahar. Serangan teroris yang tiba-tiba itu seperti menyemprotkan air ke atas minyak yang terbakar, sehingga mendidihkan seluruh air duel. Pada kapal penjelajah dan kapal perang mewah di kejauhan. Meskipun penumpang dan awaknya tidak menggunakan teleskop, mereka dapat melihat dengan jelas cambuk hitam besar yang panjangnya lebih dari 1000 meter. Awalnya, itu menunjuk ke arah langit. Tak lama setelah itu, ia menebas, menimbulkan gelombang besar setinggi puluhan meter. Setelah jatuh, gelombang besar itu berangsur-angsur memudar ketika mencapai jarak bermil-mil.
Namun, gelombang pasang masih menerjang kapal penjelajah dan kapal perang mewah tersebut. Di hadapan kekuatan yang begitu menakutkan, semua penonton menjadi tercengang. Setelah itu, mereka semua membuat reaksi yang sama di saat yang sama melarikan diri dari monster di bawah air laut itu secepat mungkin. Kapal pesiar dan kapal perang mewah yang terlihat memiliki ukuran berbeda. Saat ini, mereka melarikan diri ke segala arah seperti berudu yang ditakuti buaya. Di atas kapal udara, semua kepala klan dari hutan belantara es dan salju dan perwakilan klan besar dari Kepulauan Ewentra bahkan CEO Guanxi dari Golden Rock Bank tercengang dengan apa yang mereka lihat. Connor, wajah kepala klan Reinhardt menjadi pucat. Sementara itu, seluruh tubuhnya gemetar. Muling gada dari sekolah cahaya suci itu membuka mulutnya lebar-lebar, yang bahkan bisa menampung sebutir telur angsa. Bayangan besar itu perlahan-lahan memperlihatkan tubuhnya keluar dari air laut. Sementara itu, air laut mengalir dari tubuhnya seperti air terjun yang berangsur-angsur terangkat setinggi gunung. Saat makhluk laut itu muncul, mimpi buruk armada klan Reinhardt tidak langsung berhenti. Sebelum sebuah kapal penjelajah berat jatuh kembali ke air laut, tentakel panjang seperti cambuk yang sangat menakutkan muncul dari air laut dan menggulung kapal penjelajah berat itu. Tak lama setelah itu, ia langsung melemparkan kapal penjelajah berat itu sejauh ratusan meter ke udara seperti melempar mainannya sendiri. Mereka yang berada di kapal udara mungkin tidak akan melupakan pemandangan ini seumur hidup mereka. Sebuah kapal penjelajah berbobot lebih dari 10.000 ton terbang di udara. Berguling dan menabrak air laut yang jaraknya lebih dari 1.000 meter. Sejak saat itu, tidak muncul lagi. Semua pelaut armada klan Reinhardt menangis karena putus asa. Di depan monster, mereka yang melihat kapal pesiar mewah dan kapal perang sipil adalah berudu yang rapuh sementara armada klan Reinhardt paling banyak adalah udang karang di depan buaya prasejarah. Kapal penjelajah berat klan Reinhardt yang dibuang itu beruntung. Karena dua kapal penjelajah berat lainnya tergulung oleh tentakel menakutkan semacam itu dan saling bertabrakan pada saat yang bersamaan. Dua kapal penjelajah berat berikutnya dipelintir sekaligus. Ketika mereka diangkat, para pelaut yang putus asa di kapal penjelajah itu menjerit dan buru-buru melompat ke laut. Kedua kapal penjelajah berat yang terpelintir itu seperti palu besi dan pontil di dua tangan. Tak lama setelah itu, palu dan pontil itu masing-masing dihantamkan ke arah kapal perang dan kapal penjelajah berat armada klan Reinhardt, menyebabkan gelombang besar sekali lagi. Ketika gelombang besar mereda, semuanya berakhir. Armada klan Reinhardt telah menghilang di laut. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa menit. Hingga saat itulah makhluk itu menampakkan seluruh kepalanya yang besar selebar 1.000 meter seperti bukit. Berbadan hitam, mengerikan, berapi-api, pupilnya besar, sekali ditatap, para awak kapal udara akan merasakan tekanan yang luar biasa. Mo, ucap makhluk itu seperti meniup banyak keong besar ke laut secara bersamaan. Suaranya yang keras menyebabkan air laut dalam jarak ratusan meter melonjak seperti mutiara di piring batu giok dan membentuk riak. Suara itu mengandung kekuatan yang aneh. Ketika mencapai dua kapal perang yang satu sisi dan bawahnya ditutupi dengan banyak bintang laut dan keong. Bintang laut dan keong itu buru-buru meninggalkan kedua kapal perang itu seperti menerima perintah yang bermartabat. Ketika bintang laut dan keong meninggalkan kapal perang armada angin utara, sosok misterius yang bersembunyi di rumput laut di bawah laut 7-8 mil jauhnya dari air duel dihancurkan dengan metode pengendalian hewan sementara kepalanya meledak. Bau darah menarik perhatian hiu di sekitarnya. Hanya beberapa saat kemudian, orang itu menghilang di dasar laut. Poseidon. Poseidon, hewan peliharaan. Seorang perwakilan klan besar di Kepulauan Ewentra tergagap sambil memucat. Dalam mitos Slavia di perairan utara, monster laut dalam yang paling kuat adalah hewan peliharaan Poseidon, dewa laut. Poseidon selalu menunggangi hewan peliharaan ini dan berlayar melintasi seluruh perairan. Setiap kali dia mencapai perairan baru, dia akan menunjukkan martabatnya dan memerintahkan semua makhluk air dengan meniup keong dewa laut. Pada saat ini, semua perwakilan dari pihak Kepulauan Ewentra menjadi sangat bingung ketika mereka mengingat apa yang dikatakan Zhang Tai tadi. Betis banyak orang gemetar. Mereka bahkan tidak berani melihat wajah Zhang Tai ketika Zhang Tai menjadi bermartabat dan suci di hati mereka. Saya turut berduka cita atas kecelakaan yang menimpa armada Kepulauan Ewentra, namun pengaruh makhluk laut terhadap Kepulauan Ewentra merupakan force majeure. Hal ini tidak akan merusak keadilan antara kedua belah pihak. Akankah Kepulauan Ewentra tetap menghormati semangat kontrak kita? Zhang Tai menjadi berkaca-kaca saat dia bertanya dengan ekspresi yang mirip dengan Connor. Zhang Tai telah menunjukkan apa yang disebut force majeure kepada semua orang. Dengan bibir pucat gemetar, Connor melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua perwakilan Kepulauan Ewentra sedang menundukkan kepala untuk menghindari tatapannya. Saat ini, Connor menyadari betapa konyol dan naifnya perbuatannya. Di hadapan pria ini, tipuannya tidak menunjukkan apa-apa selain kebodohan dan pengetahuannya yang dangkal. Connor berpikir, bahkan jika seluruh armada sekutu Kepulauan Ewentra bertambah 10 kali lipat, masih ada tumpukan balok bangunan yang mengapung di laut.
Apakah Kepulauan Ewentra benar-benar berharap melindungi kepentingan dan keselamatan mereka dengan tumpukan mainan? Connor menelan ludahnya dengan paksa. Brightman, kepala klan Willis di Pulau Gantiadu sudah berdiri dan membungkuk ke arah Zhang Tai. Setelah itu, ia meletakkan tangan kanannya ke dada kirinya. Kepulauan Ewentra akan menghormati kontrak suci di antara kita. Mulai hari ini, seluruh Kepulauan Ewentra akan berada di bawah kekuasaan Peter Hamplester. Anda akan menjadi satu-satunya penguasa Kepulauan Ewentra. Saya berjanji untuk setia kepada Peter Hamplester atas nama klan Willis di Pulau Gantiadu. Dekat setelah Brightman adalah perwakilan klan lain dari Kepulauan Ewentra, yang buru-buru berdiri dan menyatakan pendirian mereka, atas nama klan Gantis. Atas nama klan CVI. Atas nama. Jika perjuangan menjadi sia-sia, tidak ada klan yang sebodoh belalang sembah yang berlari menuju roda kendaraan yang berputar. Inilah kelangsungan hukum semua marga besar di Kepulauan Ewentra. Dengan perlindungan orang yang begitu hebat, hal ini sebenarnya baik untuk semua klan besar di Kepulauan Ewentra. Tak satu pun dari perwakilan itu yang idiot. Connor, kepala klan Reinhardt juga berdiri perlahan. Atas nama klan Reinhardt di Pulau Akrai, saya berjanji untuk setia kepada Peter Hamplester. Pada saat ini, Connor akhirnya mengerti mengapa Peter memilih armadanya untuk melawan armada angin utara karena ini merupakan peringatan keras bagi klan Reinhardt dan kekuatan di belakangnya. Mungkin sejak awal, Peter tidak berencana membiarkan armada klan Reinhardt meninggalkan perairan ini. Setelah melirik Zhang Tai dalam-dalam, mata Guan Xi berkedip sebelum dia membuka mulutnya. Sekarang kedua belah pihak tidak keberatan dengan hasil duel ini, sebagai pengawas taruhan ini dan penjamin kinerja kontrak ini. Golden Rock Bank secara resmi menyatakan bahwa Peter Hamplester dan Ice and Snow Wilderness telah menjadi pemenang duel ini. Setelah itu, Golden Rock Bank akan terus menjalankan tugasnya dan mengawasi kedua belah pihak untuk memenuhi kontrak. Guan Xi kemudian tersenyum pada Zhang Tai. Selamat, Peter Hamplester. Mulai sekarang, kamu akan menjadi orang terkaya di seluruh perairan utara anak benua Y. Setelah dikurangi 0,5% dari 270 juta koin emas yang kamu menangkan sebagai biaya layanan, Golden Rock Bank akan mentransfer sisa uang ke rekening pribadi Anda. Anda dapat menariknya dari cabang manapun Golden Rock Bank di benua manapun. Kami dapat mengatur tim manajemen keuangan profesional untuk melayani Anda dalam administrasi dan penggunaan tersebut sejumlah besar uang. Setelah mendengar ini, semua orang di Airbot teringat bahwa Peter Hamplester telah mengambil Tribal Axis Railway miliknya sebagai hipotek untuk taruhan ini. Melalui duel ini, Peter Hamplester masih menguasai Tribal Axis Railway. Selain itu, dia menghasilkan sejumlah besar uang tambahan. Terima kasih. Segera setelah kata-kata Zhang Tai, murid gada dari Sekolah Cahaya Suci memperhatikan bahwa Penatua Turin dan Penatua Gouras melemparkan pandangan jahat ke arahnya. Oleh karena itu, dia langsung terbang keluar dari Airbot secepat meteor. Kamu ingin melarikan diri? Mustahil. Mata Zhang Tai menjadi dingin saat dia mengikuti gada itu keluar. Kastil Besi Hitam bab 749, membunuh Gada Muling. Elder Turin dan Elder Gouras juga terbang keluar dari Airbot dekat setelah Zhang Tai. Tampaknya Gada Muling telah menguasai metode rahasia untuk terbang dengan kecepatan tinggi. Dalam sepersekian detik, dia telah mencapai jarak 400 sampai 500 meter. Ksatria biasa hampir tidak bisa mengejarnya. Sayangnya, dia bertemu Zhang Tai. Zhang Tai telah memperhatikan gerakannya. Oleh karena itu, saat Gada Muling bergerak, Zhang Tai bergerak secepat dia. Sambil memegang pedang di tangannya, Zhang Tai mengejar gada dari Sekolah Cahaya Suci itu dengan cermat, sementara ki pedangnya melesat ke langit dan semakin ganas. Ketika dia mempersempit jarak menjadi kurang dari 100 meter. Zhang Tai menganyam pedang panjangnya sementara pedang tajam ki berubah menjadi lusinan ki tajam berbentuk pedang dan terbang menuju bagian belakang Gada Muling. Yang secara langsung memblokir banyak arah di sekitar orang itu. Setelah merasakan kekuatan pedang ki di belakangnya, Gada Muling harus mengubah arahnya. Namun, dalam sepersekian detik, dia ditangkap oleh Zhang Tai, yang sudah lama bersiap untuk momen itu. Zhang Tai secara langsung mempercepat dan memulai pertarungan jarak dekat yang penuh petualangan dan kejam, sementara pedang panjangnya memancarkan cahaya yang kuat. Muling gada dari Sekolah Cahaya Suci itu mengubah wajahnya secara signifikan, karena ia tidak menyangka bahwa Zhang Tai bisa menyerangnya dengan begitu ganas. Bagi para ksatria, pertarungan jarak dekat seperti serangan bayonet. Itu benar-benar pertandingan dalam hal kekuatan, kecepatan, kekuatan pertahanan, kekuatan pertempuran ki, jarak serangan. Persepsi dan kesadaran ksatria pada elemen pertempuran seperti hubungan relatif antara ruang dan waktu. Jika ada pihak yang melakukan kesalahan, dia akan meledak berkeping-keping. Apakah hutan belantara es dan salju akan melawan kerajaan cahaya suci? Muling gada itu memekik dengan tatapan serius ketika dia menanggapi serangan ganas Zhang Tai. Jika lawannya bukan Zhang Tai, maka Gada Muling itu mungkin bisa melarikan diri. Namun, di hadapan Zhang Tai, yang mengolah Raja Rock Sutra, ia kehilangan keunggulan dalam hal kecepatan.
Setelah mengetahui bahwa Zhang Tai tidak bergerak lebih lambat darinya, gada muling itu benar-benar mengubah wajahnya. Apa yang kamu lakukan di hutan belantara es dan salju tidak ada bedanya dengan berperang. Apakah kamu pikir kamu bisa mengakses hutan belantara es dan salju dengan bebas? Mulai hari ini, seluruh perairan utara akan menjadi makam para penghujat seperti kamu. Zhang Tai mengomel sambil terus melepaskan pedang Qi ke arah gada muling. Pada saat ini, Penatua Turin dan Penatua Gouras tiba. Mereka tidak ikut berperang, sebaliknya, mereka hanya terus mengawasi Zhang Tai dan gada muling. Ketika kedua ksatria memulai pertempuran, Erbot telah mundur lebih dari 1 mil jauhnya. Gongsun Liniang menyaksikan pertempuran ini tanpa mengedipkan matanya di atas Erbot. Kata-kata antara Zhang Tai dan gada muling itu dikirim ke Erbot dengan jelas. Mohon perhatiannya. Bang Raja Wali Emas tidak akan mengganggu pertikaian antara hutan belantara es dan salju dan kerajaan cahaya suci. Mereka yang ingin mengganggu pertikaian ini, silakan tinggalkan perahu udara Guanxi melihat sekeliling dan berkata dengan lemah. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir bersumpah dalam hati, tinggalkan kapal udara? Apa-apaan ini? Erbot masih di udara. Selain ksatria, siapa lagi yang bisa meninggalkannya? Semua ksatria tinggal di luar Erbot. Namun, lebih dari 99% dari mereka yang saat ini pernah menyaksikan pertarungan antar ksatria sebelumnya. Dibandingkan duel dua armada, pertarungan dua ksatria lebih seru. Rakyat jelata tidak bisa melihat dengan jelas proses pertempuran di kejauhan. Mereka hanya bisa merasakan dua benda bercahaya saling bertabrakan dengan ganas di kejauhan. Ketika dua benda yang menerangi itu jatuh, pedang Qi yang kuat dan tajam serta Qi pertempuran terbang ke segala arah, semua benda yang terbang menuju Erbot dihadang oleh ksatria wanita. Apa-apaan? Bagaimana dampak pertempuran bisa mencapai lebih dari 1 mil? Semua orang di Erbot terkejut dengan pertempuran seperti itu. Para kepala suku beruang di hutan belantara es dan salju serta perwakilan klan-klan besar di seluruh kepulauan Ewentra semuanya terpesona oleh pertempuran seperti itu. Dibandingkan dengan baja dan uap, inilah kekuatan tertinggi sesungguhnya di zaman ini. Menyaksikan pertempuran di kejauhan, mata Guanxi berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah mengalami duel hidup atau mati dengan ksatria iblis, Zhang Tai telah sepenuhnya mengkonsolidasikan wilayah kesatrianya. Selain itu, selama periode ini, Zhang Tai tidak menghentikan budidayanya. Meski belum membentuk cakra bumi, basis budidaya Zhang Tai masih sedikit meningkat. Gada muling sangat kuat. Setidaknya dalam kesadaran ksatria Zhang Tai, gada muling ini sedikit lebih kuat daripada Jarai, ksatria nomor 1 Kekaisaran Raimlan. Zhang Tai membuat kesimpulan dari kecepatan dan kemampuan respons gada muling ini di udara. Namun, ia masih belum bisa mengalahkan Zhang Tai karena kekuatan Zhang Tai juga terletak pada kecepatan dan kemampuan meresponsnya. Sebaliknya, ksatria iblis yang dibunuh oleh Zhang Tai itu lebih kuat dan kuat. Mungkin karena sudah terbiasa dengan kehidupan yang bermartabat dan rumit, gada muling ini sedikit kurang kasar. Kekasaran hanya bisa terbentuk di medan perang dengan mengorbankan darah dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah koagulasi kesombongan, kepercayaan diri, membunuh Qi, kekuatan pertempuran yang sengit dan kuat. Semua ksatria itu kuat. Namun, Zhang Tai merasa bahwa kualitas spiritual yang paling penting dari seorang ksatria adalah kekasaran, bukan kekuatan. Di mata orang lain, Zhang Tai sangat kasar. Selain ilmu pedangnya yang kuat dan tajam, Zhang Tai bisa menyerang lawannya melalui setiap bagian tubuhnya. Terkadang, dia bisa bertabrakan dengan orang lain dengan kecepatan tinggi. Melalui tabrakan yang terus-menerus, Qi pertempuran gada muling secara bertahap menjadi lebih tipis dan tumbang. Namun, niat membunuh Zhang Tai tetap tidak berubah. Pada saat yang sama, wajah gada muling menjadi lebih muram. Saat melihat Zhang Tai menebaskan pedang panjangnya ke arahnya. Maka murid gada dari sekolah cahaya suci itu tiba-tiba menggenggam pedang itu menggunakan tangannya dengan risiko terluka, lalu ia menembakkan cahaya matanya ke arah Zhang Tai dan meraung, matilah. Melihat hal ini, Penatua Turin dan Penatua Gouras mengubah wajah mereka pada saat yang bersamaan. Saat itu, Zhang Tai merasakan sesuatu mengalir ke dalam pikirannya dan menargetkan lautan pikirannya. Namun, itu diblokir oleh perisai yang diinkarnasi oleh rune dewanya Fixing Soul dan segera menghilang, meninggalkan bunyi bel yang bergema di benaknya. Zhang Tai menjadi terkejut, serangan spiritual? Zhang Tai tidak menghentikan gerakannya. Dia terus mendorong pedang panjangnya ke depan dan menusukkannya ke tubuh gada muling setelah menembus sisa pertempuran pelindung Qi. Kau! Sang gada muling membuka matanya lebar-lebar, yang seolah-olah mengatakan bahwa ia tidak percaya bahwa Zhang Tai tidak terpengaruh oleh serangan spiritualnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jika bisa, maka ia benar-benar ingin bertanya pada Zhang Tai tentang alasannya. Namun, Zhang Tai tidak menyia-nyiakan kesempatan apapun padanya. Dia mencabut pedang panjangnya dan segera memenggal kepalanya dengan cahaya yang berkilauan. Zhang Tai menangkap kepalanya dengan tangan lain sementara mayat gada muling tanpa kepala terjatuh.
Ketika mencapai sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, sebuah tentakel besar keluar dari air dan menggulungnya ke dalam mulut tanpa dasar. Setelah itu, penguasa laut legendaris, hewan peliharaan Poseidon mengangkat matanya yang besar dan melihat ke atas ke langit. Tak lama setelah itu, dia perlahan tenggelam ke dasar dan menghilang di hadapan publik. Dengan kepala gada muling di tangannya, Zhang Tai terbang kembali ke Airbot. Menyaksikan Zhang Tai membunuh seorang ksatria kerajaan cahaya suci dalam waktu setengah jam di depan publik. Semua perwakilan Kepulauan Ewentra memandang Zhang Tai dengan tatapan yang tak terlukiskan, yang berisi terlalu banyak hal seperti kekaguman, keterkejutan, ketakutan, kegembiraan, ibadah, Bang! Zhang Tai melemparkan kepala itu dengan mata terbuka ke tanah, lalu berguling ke arah kaki kepala suku beruang gunung, suku beruang hitam, dan suku beruang iblis. Ketiga orang tersebut berada di pihak perwakilan Kepulauan Ewentra. Namun, ketika perwakilan Kepulauan Ewentra berjanji untuk setia kepada Zhang Tai, ketiga orang tersebut langsung terisolasi seperti tanah. Mereka hanya berdiri di Airbot dengan rasa malu. Meskipun mereka ingin pergi, mereka tidak dapat melakukannya. Pada saat ini, menyaksikan kepala dengan topi kepala ikan yang cemerlang berguling ke sisi kaki mereka, ketiga kepala itu terasa lemas di sekujur tubuh. Mereka bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk melawan jika Peter ingin membunuh mereka. Kami, kepala suku beruang gunung akhirnya mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Zhang Tai mengayunkan tangannya untuk menghentikannya. Di depan makam di luar kota Escale tempat lebih dari 1,3 juta orang Slavia dimakamkan. Aku sudah bilang bahwa aku tidak akan membiarkan orang Slavia memotong orang Slavia. Namun, mulai hari ini, kalian tiga suku tidak boleh dinobatkan dengan nama suku beruang. Karena kalian telah mengkhianati seluruh hutan belantara es dan salju dan semua Slavia, bukan aku. Kalian tidak memenuhi syarat untuk menggunakan totem dan simbol hutan belantara es dan salju dan Slavia sebagai nama sukumu. Di bawah tatapan menjijikkan dari kepala suku lain dan rombongan hutan belantara es dan salju, ketiga kepala suku beruang itu bergetar. Kastil Besi Hitam bab 750, jika saya datang. Pada tanggal 12 Oktober setelah menjalani hari yang gila di kota Saint Herner, Zhang Tai dan 1000 orang dari hutan belantara es dan salju menaiki perahu udara Golden Rock Bank dan melewati sabuk angin utara iblis Selat Oro, dengan sasaran kota Escale. Pada hari itu, meski terasa agak dingin, seluruh kota Escale mengadakan karnaval. Semua penduduk kota ini keluar dari rumahnya. Bahkan suku-suku tetangga dan imigran asing berdatangan ke kota Escale karena mereka ingin menyaksikan penguasa hutan belantara es dan salju yang bermartabat. Sejak hasil duel dipindahkan kembali, seluruh kota Escale telah mendidih. Reputasi Peter Hamplester mencapai titik tertinggi baru. Membasmi Pulau Ular Iblis. Munculkan hewan peliharaan Poseidon di air duel, membersihkan armada klan Reinhard dalam hitungan detik, menaklukkan Kepulauan Ewentra dan memotong dada kerajaan cahaya suci. Semua hal di atas adalah peristiwa besar di perairan utara dan merupakan sangat misterius dan legendaris. Melalui pembicaraan mulut ke mulut, berkembang menjadi banyak versi. Tidak peduli versi apapun, Peter Hamplester selalu cemerlang. Dalam beberapa versi, Peter Hamplester hampir menjadi inkarnasi Tuhan. Terutama proses kemunculan monster laut dalam raksasa yang menarik dianggap sebagai simbol suci dan manifestasi dewa yang tak terbantahkan. Setelah 5 tahun, ketika Zhang Tai muncul kembali di hutan belantara es dan salju pada saat ini, martabat dan pengaruhnya telah mencapai titik tertinggi baru dan mengejutkan seluruh perairan utara. Meskipun perahu udara Zhang Tai belum tiba, namun hal ini tidak menyurutkan semangat para penonton. Selain itu, selain menyaksikan Zhang Tai, mereka juga ingin melihat pesawat legendaris dari benua timur yang melewati sabuk angin utara iblis. Saatnya mendirikan negara, Guan Xi memberitahu Zhang Tai sambil menunjuk wilayah hutan belantara es dan salju serta Kepulauan Ewentra di depan sebuah peta besar di dalam ruangan kapal udara. Luas wilayah hutan belantara es dan salju mencakup lebih dari 20 juta mil persegi, ditambah 10 juta mil persegi perairan di Kepulauan Ewentra, selama Anda memutuskan untuk mendirikan sebuah negara. Maka negara Anda akan mencakup 30 juta mil persegi yang berisi air dan daratan, Selat Oro akan menjadi laut pedalaman negara Anda. Setelah anak benua Wai runtuh, wilayah ini akan menjadi terowongan utama yang menghubungkan benua timur dan benua barat. Nilai dari hutan belantara es dan salju juga akan menonjol. Selain itu, wilayah ini dapat menjadi basis utama bagi manusia untuk menangkap setan. Anak benua Wai, berdasarkan situasi saat ini, hubungan antara Kepulauan Ewentra dan hutan belantara es dan salju harus disatukan dan dikelola oleh aliansi, administrasi, atau negara agar semuanya menjadi resmi. Itu adalah pembicaraan rahasia antara Guan Xi dan Zhang Tai. Zhang Tai telah bergabung dengan Gold Power Law di negara Taixia dan menjadi CEO emas tak kasat mata dari Gold Power Law di sub-benua Wai. Oleh karena itu, Guan Xi, sebagai CEO yang terlihat, menjadi satu-satunya penghubung Zhang Tai.
Setelah bergabung dengan God Power Law, Zhang Tai harus melewati masa percobaan. Setelah itu, Gold Power Law akan membuka lebih banyak rahasia dan sumber daya kepada Zhang Tai. Setelah bergabung dengan organisasi ini, semakin tinggi posisinya, semakin banyak yang diketahuinya. Semakin banyak sumber daya yang dapat digunakan dan semakin besar kekuasaan yang dimilikinya dalam organisasi. Dalam kata-kata Guan Xi, jika seseorang mencapai tingkat puncak gunung, orang tersebut akan memiliki pengaruh besar dalam posisi dan energi di negara Taixia, belum lagi hukum kekuatan emas. Jika seseorang ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, selain kekuatan komprehensif, kontribusinya terhadap hukum kekuatan emas juga akan dirujuk. Selalu ada banyak agenda organisasi rahasia dalam UU kekuasaan emas, yang menentukan hidup atau mati, naik atau turunnya banyak orang dan kekuasaan. Mereka yang mampu mendorong agenda-agenda ini akan memperoleh keuntungan sesuai dengan nilai kontribusinya. Ketika nilai kontribusi seseorang mencapai tingkat tertentu dan kondisi sulit lainnya terpenuhi, level orang tersebut dalam hukum kekuatan emas akan dinaikkan. Sambil mengamati peta besar di belakang Guan Xi, Zhang Tai dengan lemah mengangguk pada analisis Guan Xi. Ini memang saat yang tepat bagi hutan belantara es dan salju untuk mendirikan sebuah negara. Penatua Turin dan Penatua Gouras telah menyeratkan hal itu kepada saya berkali-kali akhir-akhir ini. Kepala suku beruang liar, suku beruang api, dan suku beruang laut juga menyeratkan hal yang hampir sama kepada saya. Saya harus mengintegrasikan kekuatan antara hutan belantara es dan salju serta Kepulauan Ewentra agar pengikut saya percaya diri menghadapi situasi yang semakin parah. Masalah dan krisis yang disebabkan oleh Gada di Sekolah Cahaya Suci di hutan belantara es dan salju adalah peringatan terbaik. Jika hutan belantara es dan salju sudah menjadi sebuah bangsa, maka Gada dari Sekolah Cahaya Suci tidak akan membawa kejutan sebesar itu kepada suku-suku di hutan belantara es dan salju, bahkan jika dia adalah seorang ksatria. Karena hutan belantara es dan salju tidak bersatu, si brengsek itu menemukan peluang untuk membuat masalah di hutan belantara es dan salju dan Kepulauan Ewentra. Negara merupakan penghalang dan benteng terhadap kekuatan asing dan seperangkat sistem distribusi keuntungan dan jaminan yang stabil ke dalam. Situasi saat ini adalah sebagai berikut, di luar. Hutan belantara es dan salju menghadapi kobaran api pertempuran yang semakin sengit di koridor manusia Black Hot, ke dalam. Hutan belantara es dan salju menghadapi peluang pengembangan baru dan semakin besarnya minat karena kereta api poros suku, banyaknya imigran, dan peningkatan kondisi kelangsungan hidup hutan belantara es dan salju. Hasilnya, hutan belantara es dan salju mencapai titik kritis. Semua kepala dan tetua klan di hutan belantara es dan salju telah mengetahui hal ini. Kali ini, target terpentingku adalah mengintegrasikan kekuatan antara hutan belantara es dan salju dan Kepulauan Ewentra. Zhang Tai mengakuinya dengan jujur. Zhang Tai tidak menyebutkan pendirian sebuah negara dapat diterima bagi seorang ksatria untuk mendirikan suatu negara. Namun kenyataannya, banyak negara di koridor manusia Black Sun tidak memiliki ksatria sama sekali. Namun, Zhang Tai tidak memiliki ambisi untuk mendirikan sebuah negara. Kepercayaan banyak orang terhadapnya menjadi tanggung jawab yang berat bagi Zhang Tai, sehingga mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Ketika apa yang ingin dia lakukan menjadi sulit, dia mungkin akan menghadapi lawan yang kuat kapan saja. Oleh karena itu, dia harus menanganinya dengan trik. Hal ini mendorongnya untuk menjadi dewasa. Zhang Tai tidak memiliki ambisi untuk mendirikan sebuah negara. Namun, kenyataan memaksanya untuk menunjukkan ambisi yang besar. Karena jika dia tidak memiliki ambisi seperti itu sama saja dengan menyia-nyiakan peluang bagi orang-orang ambisius lainnya. Sebenarnya, seringkali, ketika Anda belajar melakukan apa yang tidak ingin Anda lakukan, Anda semakin dewasa. Setiap kali dia datang ke hutan belantara es dan salju, Zhang Tai merasa bahwa dia akan tumbuh dewasa. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Guan Xi tertawa terbahak-bahak. Saya selalu penasaran bahwa klan-klan besar di Kepulauan Ewentra sebenarnya punya solusi lain untuk mengatasi konflik ini. Namun, sepertinya usulan mereka untuk bertaruh pada duel tersebut sepertinya tidak berhasil. Bersiaplah secara khusus untuk Anda. Melalui taruhan duel ini, Anda tidak hanya dapat menangani masalah yang dihadapi Kepulauan Ewentra secara instan dengan harga minimal, tetapi juga menangani krisis yang dihadapi hutan belantara es dan salju dengan harga minimal saat Anda memasang kereta api poros tribal sebagai hipotek. Jika ini tipuan, itu benar-benar sempurna. Anda sendiri yang telah memainkannya dengan sangat baik. Betapa menakutkannya Anda, anak muda. Mungkin ini yang disebut kebetulan. Zhang Tai menundanya. Sebenarnya, entah itu di benua timur atau benua barat, ada beberapa metode rahasia yang bisa mempengaruhi pikiran orang lain tanpa ketahuan. Mereka dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu dalam keadaan tidak sadar sesuai dengan keinginan si perapal mantra. Guan Xi menjelaskan dengan lemah. Zhang Tai terkejut, namun, dia tetap berpura-pura tidak bersalah. Apakah ada metode rahasia seperti itu?
Lembah kasih sayang yang mempesona, kuil jiwa berdarah, sekte pencuri mimpi. Semua sekte luar biasa dari benua timur ini mempunyai metode rahasia seperti itu. Jika aku datang ke benua timur, aku pasti akan mengunjungi 3 sekte untuk mendapatkan metode rahasia seperti itu. Betapa menakjubkannya mereka. Guan Xi memperlihatkan senyuman ramah. Zhang Tai juga membalasnya sambil tersenyum. Topiknya kemudian berakhir. Kedua orang itu mempunyai privasi. Sejak awal, Guan Xi tidak bertanya pada Zhang Tai bagaimana dia bisa mengendalikan monster laut dalam yang sangat besar dan menakutkan itu. Zhang Tai juga tidak menjelaskannya kepadanya. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, terutama para ksatria. Pada saat ini, ketukan samar terdengar dari luar. Suara Su Tao terdengar di luar ruang belakang. Kita tiba di kota Escail. Sebelum kedua orang itu keluar dari ruangan ini, Guan Xi memberitahu Zhang Tai, jika kamu ingin mendirikan sebuah negara, 3 suku beruang akan menjadi masalah. Jika kamu tidak menangani mereka dengan benar, kamu mungkin akan mendapat masalah besar di kemudian hari. Zhang Tai tersenyum, saat aku melangkah ke kota Escail. Ketiga suku beruang tidak akan menimbulkan masalah lagi, sebaliknya, mereka akan bersalah. Guan Xi sedikit mengernyit karena dia tidak tahu bagaimana Zhang Tai bisa begitu percaya diri. Setelah beberapa menit, di bawah sorak-sorai dan tatapan banyak orang di kota Escail, kapal udara Golden Rock Bank perlahan-lahan mendarat di bandara berskala besar di luar kota Escail. Ketika kabin diturunkan, Zhang Tai muncul di luar pintu Palka terlebih dahulu. Saat melihat Zhang Tai, seluruh kota melontarkan seruan yang menggemparkan. Setelah melambai ke arah mereka, Zhang Tai berjalan ke bawah sepanjang gang. Ketika kaki Zhang Tai menyentuh tanah hutan belantara es dan salju sekali lagi. Semua pohon bakten laut emas di pinggiran seluruh bandara, di pinggir jalan, dan di alam liar kota Escail berbunga secara bersamaan di depan. Fase berbunga. Seluruh kota Escail bagaikan alam mimpi dalam sepersekian detik. Sorakan dan keributan perlahan berhenti sementara semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Para pengikut sekolah dewa kuno di luar bandara, terutama para pengikut Zhang Tai yang paling awal menangis karena kegembiraan yang luar biasa. Saat melihat Zhang Tai, mereka semua merasakan Tuhan yang asli turun ketika mereka semua berlutut dengan saleh. Seseorang mulai membacakan isi Book of Eternity. Lambat laun, suaranya terdengar di seluruh kota Escail sekeras petir. Tuhan berkata, aku berdiri di antara kamu di hadapan rakyat jelata. Aku adalah anggota dari kamu. Ilahian juga ada di hatimu dan di dalam segala hal lainnya. Dewa berkata, aku tidak akan menunjukkan martabatku dalam hal tahtaku. Namun, jika aku datang, kamu pasti akan melihatnya. Karena itu suatu keajaiban. Bahkan rumput dan hutan pun akan mengetahuinya. Hampir pada saat yang sama, semua kelopak pohon bakten laut emas layu di wilayah suku beruang iblis, suku beruang gunung, dan suku beruang hitam di hutan belantara es dan salju.